Hai halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapus skema kerja outsourcing. Rencana itu akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuknya. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia dan berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden. Riuh soal guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang menugasi siswanya menggambar alat reproduksi terus bergulir. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat langsung menerjunkan tim untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut pada guru yang bersangkutan. Saksikan ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Isu dari dunia pendidikan mau yang positif atau negatif gak ada habisnya ya Detikers. Sebagai antisipasi pendidikan yang tepat untuk anak, kita bakal ngobrol langsung bareng psikolog yang pastinya Detikers kenal, yaitu Kak Seto. Stay tune ya Detikers. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi! Good morning! Hai Detikers! Hai, bertemu kembali di Hari Kejepit Nasional. Dan kabar baiknya adalah kita berdua gak ada yang izin. Yeay! Kalau aku kan menyimpan ya nanti izinnya di libur panjang itu. Diirit-irit, apa? Ya Allah. Kita kedatangan tamu spesial ya di pagi hari ini. Iya tuh ben banget sih pagi-pagi di sini ada apa sih? Ada kerjaan. Ya bener sih kalau gak ada kerjaan mah Nggak ada. ngapain jauh-jauh ya kan? Iya, Oh. dan lebih ramai rombongannya. Iya, yang udah-udah gitu sih tiba-tiba kayak turun gunung nih pada ramai banget di Hadir. bawah, ada apa ya gitu. Tapi mudah-mudahan di hari Jumat ini juga bisa membawa kabar yang menyenangkan buat Detikers semuanya. Karena kan besok ketemu lagi sama Sabtu dan Minggu. Mungkin ada beberapa di antara lo semua yang ngerasa kayak kemarin tuh nanggung banget gitu, kayak sehari mau dipakai ngapain ya Betul, gitu dan gue kan. berasanya tuh kayak hari Senin hari ini tuh gitu. Karena kan kemarin habis libur, tapi pas tadi pagi sambil dandan siap-siap gitu kayak hari itu hari Jumat lagi, jadi besok tuh libur gitu. Jadi kembalilah moodnya masuk lagi ke weekend. Terutama ini adalah weekend yang spesial karena 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa sejarah Hari Pendidikan? Oh kenapa ditetapkan? Ini ya Tuturi Handayani ya. Munculnya itu kan oleh siapa Bapak Pendidikan Indonesia tuh? Ki Hajar Dewantoro. Keren, Iya, salut. sekali. Gue gak tahu sama sekali soalnya mohon izin ya kan. Itu soal-soal pramuka sih dulu gue Iya, hafalinnya ya. maaf banget. Tuturi Handayana Ingarso Kak Suntulodo. Gue kayak dipush kayak kecerekan. Udah lama sekolahnya kalau Iya, dia. maaf banget. Kan kita ingat Dibandingin kita. teman-teman. Tutnya pokoknya dari belakang memberi dorongan, udah artinya gitu. Teman-teman ingat ya bahwa alhamdulillah hari ini ada lebih tua dibanding aku karena biasanya aku yang paling tua ya. Jadi tolong. Oh iya benar, ada teman ya sekarang Aryo ya. Ada. Dulu tuh adalah partner aku kalau misalnya aku nyanyi lagu apa nggak ada yang tahu, dia doang yang tahu Iya, ya kan. benar, Aku benar. main ini iklan apa dia doang juga yang tahu. Oh, iya, Setelah dia benar. nggak ada, aku tuh nggak punya Kehilangan. teman. Kehilangan tapi kan ketemu yang di tengah-tengah ya, meskipun nggak se-expert dia ya. Iya benar. Nah, tapi kan kalau yang ini tuh dia taunya tengah bisa ke bawah bisa ke atas. Iya. Karena lagu kekinian tahu. Iya. Kalau ini coba kita tanya. Wow. Terusin. Jadi gigi ya. Jadi wow. Kamu kan Arman, punten. Iya benar, tapi dia improvisasinya tuh bagus ya. Dia cepet otaknya tuh tak otaknya. gitu. Iya bener gini, atau kan Kalau jadi gini Aryo bisa nge-track, boleh gitu. Padahal maksud gue tuh ku menana ruang dan waktu. Tuh. Tahu nggak lu? Oh. Siapa sih yang nyanyi kok betul? Pokoknya sound TikTok aja lewat di FYP ya. Tapi lu punya TikTok nggak jujur? Buat Ada. lihat-lihat mah ada gak sih? Ada kan, tapi nggak konten ya. Apa?
Gak, gue tanya dulu sama lo. Gue tanya, tapi dalam satu hari, selama punya lo TikTok. ngecek TikTok nggak? Oh, jadi lu cuma kalau misalnya ada orang ngirim sesuatu baru lu buka? Hah, sebulan 2 kali. Jadi kalau lagi apa tuh kepingin buka TikTok tiba-tiba. Gue kayaknya kalau sehari gak scroll hampa loh. 3 hari lah. Oh, iseng-iseng aja. Berarti bisa dipastikan itu lagi senggang banget nggak? Atau sebetulnya lagi nyari ide atau lagi nyari informasi? Oh, atau ya 2 itu ya. Oh, makasih dia udah dipilih jawabannya. Senggang banget loh dia bilang. Tapi gue senang dengan potongan baru lo, rambutnya lebih rapi sekarang. Enggak, lebih ini mah belum muda. potong. Iya, ini mah gondrong. Biasanya dia lebih gondrong daripada ini. Ini tuh agak lebih baik pendeknya. Wow. Gitu. Terakhir dia kesini gondrong soalnya. Oh, mungkin itu kan habis Bagus. lebaran ya waktu pas gondrong itu. Oh, Karena tukang alhamdulillah ya, cukur Masya Allah. langganannya bukan di Semarang, kan mungkin harus nunggu ke Jakarta saat itu. Oh, udah pulang. Kalau misalnya belum pulang, tukang cukur potongnya, mendingan udah. Udah. Gua Udah mau bulan kedua soalnya. Oh, gue mau kenalin sama teman gue, bagus potongannya. Nggak. Dan nggak bisa gugat ya. Udah pegangan memang Karena ya. biasanya gitu, gue termasuk orang yang nggak mau gonta-ganti tukang cukur rambut karena kalau kata nyokap gue, kepala itu nggak boleh dipegang sama banyak orang. Jadi gue tuh lebih percaya, ya udah kalau ada satu orang yang pegang, satu orang aja. Ya dan sekaligus kan dia tuh juga selaku psikolog ya. Jadi mungkin dia udah tahu semua gosip-gosipnya Aryo dan curhat-curhatnya. Iya, bener. Kalau ganti kepala nanti harus ulang lagi Keep ceritanya up dari awal. lagi, kan. Siapa? Hah, siapa? Bisa? Dicukurin istri kali, karena nyokap gue dulu jago cukurin bokap. Ngapain? Oh, Buat bisa. dalam rangka? Oh, jadi nggak cocok ngerasanya kalau dicukurin orang. Dan hemat di kantong juga nggak sih? Kok bisa sih? Itu kan skill banget loh. Oh iya, yang ditipis-tipisin itu kan? Oh, Tapi- tidak ribet berarti. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, gue percaya lagi karena dia tipikalnya juga kan yang cuek, santuy gitu kan. Dan gak butuh ini ya, ganti-ganti hairstyle. Yang penting pokoknya rapi, nggak offside rambutnya. Waduh. Wow, ku Pesona abang-abang menembus basket ya. ruang dan waktu. Susah juga nih emang nih, repot nih. Ya, gak apa-apa, tapi kan siapa tahu emang beneran pada saat zaman dulunya dia waktu mudanya tuh ganteng banget. Ada tren di TikTok juga soalnya yang memperlihatkan bagaimana seorang anak itu menunjukkan ayahnya di zaman dulu. Oh iya. Gitu. Kalau gue sih berani ngadu sih, bokap gue foto mudanya sih gokil sih. Iya, ternyata emang orang tua zaman dulu tuh Iya. emang ganteng-ganteng. Padahal kan zaman dulu kan belum ada filter, Filter, ya, belum ada betul. Remini ya. Jadi emang ganteng dan cantiknya tuh beneran. Iya, natural banget ya. Dan kalau misalnya gue lihat kan fashion tuh berputar ya Detikers ya. Jadi kadang ada beberapa fashion item yang pas gue lihat di foto nyokap gue yang jadul, wah ini kan sekarang ngetren lagi nih. Iya. Belt-belt di perut kayak gini nih. Ternyata ya mereka juga pada zamannya tuh jangan dikira jadul guys. Mereka juga gaul pada masanya mereka gitu. Hipster. Emang zaman dulu hipster? Iya, kemarin ke Coachella ya, hampir melorot itu. Karena sebenarnya Jaden sebenarnya Smith. hipster itu di zamannya kita, zamannya gua dan Indi mungkin Udah di ada zaman muter kita lagi. SD, SMP gitu Udah kan. ada lagi Terus sempet. hilang, abis itu sekarang ada lagi. Iya, udah muter lagi Jadi zaman berarti. itu tuh zamannya Eminem, terus ini Limp Bizkit. Oh my Menurut God. lo, Gua- dulu vokalisnya kurang hipster apa? Oh, gue gak lihat lagi, gak lihat kalau yang Mas Linkin Lindis. Park tuh Chester Bennington LP. almarhum ya kan. Apa nggak kurang dia Oh, hipster iya, bener-bener. celananya? Jadi ternyata nggak terlalu lama ya muter lagi si fashion tuh nggak sampai 20 tahun berarti ya, mungkin cuma 15 tahun gitu atau belasan tahun aja. Gitu. Iya sih, iya benar. Bapak sempat mengalami permelorotan celana itu. Kok sekarang nggak melorot lagi kan lagi zamannya juga? Iya. Oh, udah melorot ya. Dagingnya udah melorot. Iya. Nggak, tapi masalahnya kalau buat dia bukan karena dia pengen hipster, tapi karena emang perutnya udah offside, bener. jadi akhirnya tetap turun ke bawah. Jadi stay ya. Ya kalau kemarin kan Justin Bieber di Coachella tuh repot sendiri ya kita lihat ya. Kalau ini kan ada yang nyangkut gitu. Aduh, tapi mudah-mudahan nggak banyak pikiran kayak Justin Bieber ya. Nggak apa-apa. Yang penting hidupnya cukup aja ya. Banyak uang, fame ternyata tidak tenang kalau kita lihat dari Justin Bieber.
Iya, kadang kita tuh patut bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang daripada nggak punya sama sekali. Termasuk juga urusan kerjaan gitu ya. Kadang-kadang kita suka berpikir, aduh enakan mendingan kita capek kerja daripada capek nyari kerja. Karena masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Betul, ya detikers pokoknya apapun itu kalau ngerasa capek, ngerasa ngeluh gitu ya memang hidup itu tuh susah. Jadi choose your heart gitu. Misalnya kayak lo kegendutan gitu. Itu kan hard juga ya, tapi lo misalnya mengupayakan untuk dapat badan yang bagus itu untuk train yourself at the gym itu juga hard, so choose your heart gitu. Heartnya mau yang mana lagi, heart gabut nggak ada kerjaan atau heart gara-gara mungkin keteteran karena kerjaan lumayan menumpuk nih gitu. Jadi semuanya pasti ada plus dan minusnya dan dipilih aja kamu mau heart yang mana. Tidak Nah, ada itu. yang easy di hidup ini. Nah itu bertepatan juga sama kemarin kan Hari Buruh tuh. Ramai juga digadang-gadang banyak orang yang akhirnya terjun ke jalan melakukan demo dan menyuarakan aksi dari para buruh itu sendiri. Nah, Bapak Prabowo juga kemudian ikut dan juga hadir dalam keramaian yang kemarin dihadirkan di tanggal 1 Mei gitu ya. Dan memberikan juga berbagai pernyataan yang kemudian ramai di sosial media. Jadi nggak usah lama-lama langsung aja kita bahas di What's on Social Media. Ya, kabar pertama datang dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional di hari Kamis kemarin. Tepat di hari libur gitu ya. Momen unik ini terjadi, Prabowo tuh melepas baju safari dan topi yang dikenakannya dan kemudian memberikan kepada massa buruh. Momen itu terjadi usai Prabowo menyampaikan pidatonya, di mana diiringi juga gitu ya, Prabowo tuh menyapa para buruh, diiringi dengan lantunan lagu peringatan Hari Buruh Internasional, dan kemudian Prabowo berjalan ke sisi kiri panggung, di mana Prabowo melepas topi yang dikenakannya dan melemparkan ke arah massa. Setelah itu, dia membuka kancing baju safarinya satu persatu. Usai kancing baju terbuka dan barang-barangnya yang berada di kantong baju sudah diambil, Prabowo langsung melemparkan baju safari tersebut ke arah massa. Nah, Prabowo juga melemparkan baju safari baru yang masih terbungkus plastik. Ada sekitar 2 atau 3 baju safari baru yang dilemparkan. Setelah itu dia berjalan kembali ke arah panggung dan pada saat itu Ketua DPR RI Puan Maharani tampak meminta Prabowo untuk bisa berfoto bersamanya. Para pimpinan serikat buruh juga terlihat ikut berfoto bersama dengan Puan dan juga Prabowo. Dan kemudian Prabowo kembali ke tempat duduknya semula dan selang beberapa menit Prabowo memakai kembali baju safari yang sama. Kemudian tak lama Prabowo meninggalkan acara setelah berfoto bersama dengan latar belakang ribuan buruh yang berkumpul di Monas. Itu dia detikers dan yang paling penting adalah kita pengen tahu isi pidatonya ya. Dalam kehadirannya Bapak Presiden Prabowo kemarin, beliau mengaku turut merasa menjadi seorang pimpinan buruh, petani, nelayan sampai ke orang-orang susah juga. Soalnya Prabowo merasa terus mendapat dukungan dari elemen masyarakat tersebut dalam kontestasi Pilpres dalam beberapa periode. Dia bilang kayak gini detikers, saudara tidak pernah tinggalkan saya, 4 kali saya kalah, yang 5 kita menang. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Prabowo juga berjanji pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Beliau juga berjanji akan bekerja keras agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan. Dan di sisi lain Prabowo juga menyebut akan berupaya untuk menurunkan harga layanan kesehatan dan obat-obatan dan juga akan menggratiskan biaya sekolah. Lalu juga beliau berencana nih akan menghapuskan skema kerja outsourcing dan rencana itu bakal dikaji sama Dewan Kesehatan Buruh Nasional yang segera dibentuknya. Adapun terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia dan berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan dan memberi nasihat kepada Presiden. Katanya saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya kita kalau bisa segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Namun begitu beliau juga menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis karena menurutnya regulasi ketenaga kerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan juga pengusaha. Soalnya kalau investor ngerasa keberatan dengan regulasi ketenaga kerjaan, nanti banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Dan kalau udah kayak gini situasinya, para buruh terancam kehilangan pekerjaannya. Beliau bilang nih, kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Nah, untuk merealisasikan hal ini, Prabowo akan mempertemukan para pemimpin buruh dan perusahaan. Rencananya akan
dipertemukan di Istana Bogor dalam waktu yang terdekat. Atas usulan pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Lalu Prabowo juga akan meminta para pengusaha tidak menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh. Saya akan katakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik, tegas Prabowo seperti itu ya. Kurang lebih itu adalah isi yang disampaikan beliau ya, kehadiran di tengah-tengah kehadirannya beliau di Hari Buruh tanggal 1 Mei 2025 kemarin. Nah, pernyataan dari Bapak Prabowo ini juga disambut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang mengatakan ketika skema outsourcing resmi dihapus, perusahaan wajib mematuhi aturan tersebut. Nah, kalau itu sudah menjadi kebijakan eksekutif ya harus dilakukan. Kalau itu sudah kepesan dari eksekutif ya perintah ya harus dilakukan gitu katanya. Tapi Noel juga menyebutkan ada beberapa hal teknis yang memang perlu dikaji lebih dalam untuk menghapuskan skema tersebut. Dia pun juga menunggu hasil kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Internasional terkait hal tersebut. Nah, ya kan itu pesannya pasti ada hal lain yang sangat teknis yang harus dikerjakan gitu katanya. Nah, sebelum memahami alasan kenapa gaji outsourcing itu kecil, mendingan kita kenalan dulu nih sama apa itu karyawan outsourcing. Jadi outsourcing ini atau alih daya ini merupakan praktik bisnis yang melibatkan pemanfaatan tenaga kerja eksternal untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi karyawan outsourcing ini tuh bukan tugas dari perusahaan pengguna. Dan selain itu pekerjaan outsourcing juga tidak punya jenjang karir. Penerapan outsourcing juga bisa dilakukan di berbagai sektor pekerjaan, mulai dari manufacture sampai dengan layanan pendukung kayak dukungan pelanggan dan back office. Terus kenapa gaji outsourcing kecil? Nah, kita mau bahas nih ya. Yang pertama alasannya adalah struktur biaya perusahaan yang lebih efisien. Jadi dengan mempekerjakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tuh nggak perlu menanggung berbagai kewajiban finansial. Misalnya tunjangan kesehatan, bonus tahunan, atau juga dana pensiun. Udah gitu perusahaan outsourcing juga biasanya membebankan biaya administrasi dan manajemen yang lebih rendah kepada kliennya mereka. Jadi akibatnya gaji yang diberikan kepada pekerja outsourcing disesuaikan dengan struktur biaya yang lebih ringkas. Nah, perusahaan penyedia outsourcing juga ngambil sebagian keuntungan dari selisih biaya tersebut. Jadi gaji yang diterima pekerja tuh jadi lebih kecil dibandingkan karyawan tetap yang mendapatkan benefit secara lengkap. Yang kedua, ada hubungan kerja yang bersifat temporer. Jadi pekerja outsourcing umumnya dikerjakan untuk proyek jangka pendek atau berdasarkan kontrak tertentu aja. Nah, sifat pekerjaan yang nggak permanen ini bikin perusahaan jadi ngerasa ya nggak harus memberikan kompensasi yang tinggi. Nah, yang terakhir, rendahnya tingkat tawar pekerja outsourcing. Jadi faktor lain yang mempengaruhi kecilnya gaji outsourcing adalah lemahnya posisi tawar pekerja. Banyak pekerja outsourcing yang kemudian berasal dari kalangan pencari kerja dengan keterampilan dasar atau kita kenal dengan fresh graduate yang membutuhkan pengalaman. Nah, kondisi ini kemudian dimanfaatkan sama perusahaan untuk menekan biaya pekerja. Jadi kebayang ya kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian berpikir ya udah kita mendingan pakai pekerja outsourcing aja atau misalnya pekerja-pekerja freelancer. Nah, yang biasanya memang ada kontrak tertentu dan jangka waktu tertentu juga. Tapi itu sebenarnya setahu aku pribadi sudah ada aturannya bahwa memang cuma boleh 2 kali pengulangan aja. Setelah itu untuk freelancer misalnya atau untuk probation gitu kan, itu setelah itu udah nggak boleh lagi diperpanjang. Memang harus menjadi pekerja tetap. Betul sekali, ditegas. Makanya kenapa yang namanya outsourcing ini adalah 1 atau 2 hal yang mungkin paling sering ya diutarakan sama para buruh di setiap kita memperingati Hari Buruh di tanggal 1 Mei gitu. Pasti mereka tuh salah satu tuntutannya adalah untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing ini karena dianggap mungkin ya kurang terjamin. Karena beda banget ya dengan karyawan gitu yang semua itu serba dijamin gitu. Ada kayak asuransinya untuk kesehatannya gitu. Bahkan sampai misalnya nih kayak aku kan pengguna kacamata gitu ya. Biasanya kan banyak yang di cover juga gitu untuk tunjangan kacamatanya karena kan itu berkaitan dengan kesehatan kita gitu. Sedangkan mereka-mereka yang masih statusnya adalah pekerja outsourcing ini tidak akan mendapatkan itu semua. Bahkan jangankan tunjangan-tunjangan yang ada budget per tahunnya gitu ya. Kayak misalnya tunjangan kacamata setahunnya 4 juta gitu. Terus udah gitu tunjangan ke dokter gigi juga berapa juta setahunnya gitu. Dan itu bisa diperbaharui juga di setiap tahunnya. Mereka tuh kadang mungkin deg-degan juga bahwa kayak gue tuh sebetulnya tahun depan atau bahkan beberapa bulan ke depan tuh masih bisa mendapatkan uang dari pekerjaan gue ini gak sih gitu. Makanya itu dia kenapa banyak banget orang yang berusaha meminta untuk menghapuskan
namanya outsourcing ini, dan itu juga tadi sudah disebutkan langsung ya oleh Bapak Prabowo. Jadi udah disounding juga sama Pak Prabowo di pidatonya kemarin di tanggal 1 Mei 2025. Nah, dari Hari Buruh Nasional Detikers ya, mungkin kita beralih ke informasi lainnya. Di bulan Mei ini banyak hari peringatan-peringatan juga ya kan, termasuk salah satunya adalah hari ini di mana kita memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Dan mungkin juga di bulan ini juga ada teman saya, ibu saya dan suami saya yang akan memperingati hari ulang tahunnya ya. Betul. Nah, jadi di sekitar saya tuh rame banget Detikers. Dan aku tuh mau saran ya kepada 3 orang itu ya, kepada partner siaran saya, suami saya dan ibu saya. Mungkin kalau pengen ulang tahunnya semarak, bisa dicontoh ini kayak warga di Bogor yang minta diselamatin. Minta diselamatin sama damkar. Aryo mau nggak nanti kita panggilin damkar? Ya? Atau mau tim SAR, mau apa? Kayak nanti terjun gitu dari helikopternya gitu, hanya untuk bilang happy birthday gitu. Teman-teman, aku cuma mau bilang aja kayak umur udah makin segini jadi jangan terlalu spektakuler ya, udah biasa-biasa aja lah. Kayak ada beban gitu kalau terlalu meriah Iya, tuh ya. jangan. Ditambah juga kan kita udah sepakat bahwa di tahun ini kita mau kuenya tuh yang berbeda. Udah gak usah kue-kue yang zaman dulu lagi. Iya tuh, gitu. Sound horeg. Tembus sampai studio depan soundnya nanti ya. Please teman-teman, sekedar perhatian aja kalau aku lebih ke arah biduan ya. Jadi tolong kalau misalnya mau mendingan organ tunggal aja biar aku juga bisa nyanyi. Cukup ya. Iya, kalau sound horeg takutnya aku gak bisa nyanyi. Bener-bener. Takutnya. Kalah suaranya. Takutnya cuma goyang doang, kayak kurang tersalurkan gitu. Benar. Tuh, jadi Detikers buat kamu yang mungkin mau ulang tahun atau terutama ulang tahunnya bulan ini seperti Aryo ya. Ini nih ada seorang perempuan dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat yang di hari Rabu malam kemarin, tepatnya tanggal 30 sebelum pergantian bulan ya, merayakan ulang tahun yang ke-22. Lihat kuenya aja bahkan dipegangin sama tim damkarnya. Aduh, itu Jadi dikasih doa, lihat tuh, lihat. didoain Panjang. sama bapaknya gitu, kayak ke bapak sendiri ya. Puput ini tuh ceritanya lagi sedih, namanya Puput by the way yo, dan dia tuh ternyata baru putus cinta. Jadi mungkin di situ dia merasa aduh ulang tahun putus, nggak ada deh yang surprisein atau mungkin yang ngucapin gua. Mungkin dulu-dulunya atau kemarin-kemarinnya pacarnya selalu yang ngucapin gitu kan ya. Akhirnya dia memintalah petugas damkar untuk merayakan ulang tahunnya, dan dia beneran merasa lebih baik setelah curhat kepada petugas katanya. Jadi kudos ya untuk damkar, lagi-lagi job desk-nya tak disangka, tak dinyana. Dan para petugas damkar juga menyambut baik permintaan Puput dan juga turut serta dalam perayaan sederhana tersebut. Jadi nggak ngejudge gitu, si damkarnya tuh nggak yang kayak apa sih, nggak urgent kali ini, enggak. Dia tetap melakukan itu dengan sangat mulia, setia, tulus, ikhlas gitu ya, tanpa paksaan dan nggak ngejudge gitu. Bahkan dia juga mengucapkan doa dan menyaksikan Puput meniup lilin di kue ulang tahunnya. Nah, tentu saja kejadian ini menjadi viral setelah video perayaan ulang tahun Puput di kantor damkar dibagikan dan mendapat berbagai reaksi dari netizen gitu. Coba kita lihat. Boleh, bener. Tapi waktu itu mungkin damkar belum top of mind ya Put ya. Ya belum kepikiran waktu itu. Oh, sekarang bisa Put. Apapun kondisi, situasi, hati dan perasaan kamu, mungkin kamu bisa call 113 damkar. Setelah melihat kejadian Puput, kemudian Putra, kayaknya sesuatu atau seseorang yang awalnya Put emang suka aneh ya. Dari Puput ke Putra, iya. Minimal P depannya ya. Minimal P Meresahkan. gas. Tunggu gebrakannya ya. Wah, tapi kan Putra udah lewat belum sih? Belum ya? Desember, oh masih lama Put. Ya nggak apa-apa lah, bisa dipikirin dari sekarang. Kita lihat dong kata netizennya nih terkait Puput yang diucapkan selamat ulang tahun oleh damkar di ulang tahun yang kedua-dua. Put, adik-adik aja kelakuan lu Put. Puput, happy birthday. Kurang-kurangin lah Put. Terlalu baik nonton kayak drama gue rasa. Gabut banget ya Allah. Pengen nangis. Bukan gabut tapi sedih banget ya Allah menurut gua. Oh tapi ini ada jawabannya dari si Puput. Itu aku Kak, aku sebenarnya temannya damkar. Mereka iseng ngonten malah viral. Oh ya ampun Gitu katanya. Putri. Ini ada klarifikasi ya dari Puput ya. Ini mah bukan gabut tapi effort banget. Bener, sampai kudu damkar yang turun gitu Iya. maksudnya. Lagi komentar netizen lainnya kita bacakan. Damkar gak ada lawan sih bro. Bener-bener sigap ya di segala kondisi dan situasi. The real bekerja untuk rakyat. Sekarang damkar makin all roll.
Dia bisa ditempatkan di mana saja ya, bisa jadi mage, bisa jadi MM, dan bisa jadi tank. Damkar itu baik dan pedulinya natural, iya tuh mereka tuh ngedoain tuh kan kayak sincere banget kelihatannya ya. Damkar siap sedia kayak Upin Ipin, iya Damkar selalu setia dan siaga. Kita juga kedatangan tamu lagi di studio ini, banyak sekali tamu hari ini Detikers, maaf Kaget jadi gua, ini pertama agak kalinya sedikit kayak lo sini salfok. ya? Iya, pertama Anda menginjakan di kaki di studio ini ya. Oh iya dibahas. Sini. Guys, ini adalah orang yang kita Nggak selalu apa-apa, bilang. nggak Nggak apa-apa kata Mas Vito, emang programnya kayak gitu. Emang programnya tuh kita santai biar kita tuh Iya. berkenalan sama timnya dari Detik. Kan kalau kamu selalu Kita ready ada ya. Lutfi. Selamat Kenapa pagi. rambut tuh setengah-setengah sih? Coba Pi, lu lihat dulu, lu ngaca dulu rambut lu. Gue belum siap. Ngomong Nggak di sini, apa-apa, nggak ngomong apa-apa. di sini nggak kedengeran. Halo guys. Halo guys. Jadi Lutfi ini adalah orang yang selalu menjadi bumper buat semua talentnya yang ada di Detik ya. Betul, bahkan bukan yang cuma internal yo, sampai eksternal Iya juga. dong. Keren banget emang. Apa? Cancel karena dia tiba-tiba bisa nge-calling kita di jam 1, di jam 2 di cancel tuh Iya. juga bisa. Atau Kayak malamnya, di besok saya nge-MC jam 8 iya, tiba-tiba jam 5:30, 6 gak jadi. Iya. iya, ya wajar. Itu gambarannya, itu sedikit gambaran. Bayangkan Iya. kalau dia kayak gitu ngelakuinnya ke level mahal ini gitu. Nah itu tuh mungkin banget terjadi juga. Jadi nggak lihat siapapun dia, siapapun bisa diperlakukan seperti itu. Ya, Iya, gak apa-apa Pi, kan biar orang juga tahu kalau kelakuan lu tuh emang jehong ya, alias jahat ya. dan ngasih tahu kalau beragam jenis pekerjaan tuh ada di dunia ini. Iya. Tapi jujur gue di momen itu ketika misalnya Lutfi nge-cancel gue tuh gue udah saking gue tahu pasti dia lebih stres dibanding gue. Jadi gue cuma Iya. kayak oke Pi, santai aja gitu. Gitu. Dan untung kita bukan taksi, jadi tidak ada cancellation fee juga ya Pi ya. Iya. Kalau enggak itu kan Anda mungkin apakah sudah kembali ke Banyuwangi. Bener. Tapi enggak sih, akhirnya jadi pelajaran next time kalau misalnya mau pakai kita harus ada DP ya. Iya Pi, cuma lu yang gak gue DP Pi. Jadi ngetek Hamin 3, diemin aja sampai Hamin 1. Jangan dulu dimasukin ke hati, jangan dulu di lock tanggalnya. Iya. Astagfirullahaladzim, dia curhat, sabar dulu aja. Tapi itulah namanya juga temen, karena kalau kita ke temen tuh biasanya kita mau ngerela ngakuin apa aja. Betul, karena kita tahu bahwa sama temen tuh kayak, iya gue ngerti lagi mungkin workload tuh banyak, sama gue juga gitu. Dan mungkin kita juga beranggapan bahwa suatu hari itu nanti menimpa kita, ya kita berharap teman-teman kita lebih pengertian. Betul, sama seperti teman kita yang satu ini juga yang kayaknya udah siap sedia buat menemani kita lebih pagi dibanding biasanya. Ada Brigadir Ade, selamat pagi. Hai. Halo, selamat pagi Didan Aryo. Ih, Pagi, tumben-tumbenan halo. nih. Kali ini ada di lapangan. Lagi di mana nih? Di Penas Kalimalang. Kalimalang. Ya udah lama nggak melihat Brigadir Ade turun ke lapangan ya. Dan di Jumat ini sepertinya kembali. Baik Brigadir Ade, kalau gitu langsung aja deh karena kamu sudah datang, udah siap di pagi-pagi yang lebih pagi lagi. Kami persilakan untuk laporannya. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih ataupun menuju ke arah Salemba. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun ada pun perlambatan kecepatan kendaraan menuju ke arah Bekasi terjadi hanya menjalan traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga terlihat di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum, karena bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Cempaka Putih atau Salemba yang akan menuju ke arah Bekasi ataupun Cawang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terlihat di kawasan ini. Dan harap bagi para pengendara yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Semanggi, harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai laju kendaraan Anda. Dan harap bagi para pengendara roda 2 khususnya, pastikan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda. Dan kemudian berdasarkan data Irasamas Korlantas Polri, akhir kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 249 orang luka ringan.
Dan dari 205 kasus kebakaran tersebut, 95% terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas ini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia United, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade sedang melaporkan, selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya, tapi menyenangkan banget ya ketemu sama Brigadir Ade pagi-pagi gitu ya. Kan kalau laporannya lebih pagi seperti ini, biasanya dirimu akan bangun lebih pagi atau emang udah standby dari pagi? Udah standby dari pagi. Keren, salut gue. Biasanya kalau Brigadir Ade dari pagi hari itu dari jam berapa sih memulai hari? Jam 5. Hah? Serius? Jam 5 udah berangkat ya. Bentar. Berarti bangunnya jam berapa? Ya kadang setengah 5, jam 4, tergantung keramas atau enggak. Masya Allah, sebelum subuh udah bangun ya Patokannya bahkan. berdasarkan dari keramas atau enggak. Itu sungguh sangat perempuan sekali ya. Benar-benar, karena Iya, cewek iya. tuh kan plus conditioner ya Brigadir Ade. Jadi kita kalau nggak keramas tuh menghemat 15-20 menit. Tapi gue salut loh, karena perempuan itu mereka tuh bisa bahkan di mobil tuh dandan. Jadi kayak dengan kericuhan di pagi hari misalnya ada jeglugan atau apa gitu Iya, kan. iya. Tapi mereka tetap bisa on loh dengan Iya make up bener-bener, emang the power of kepepet ya dan the power of tuntutan. Iya. Semuanya jadi serba bisa ya. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat buat cewek tuh paling susah pasang alis kan katanya. Karena Iya. harus rata kanan kiri ya Gambar. kan. Dan ini yo pasang eyeliner, karena kan mencong dikit kamu bisa kena bacok ya. Bener. Karena dia harus menghapus lagi kan make upnya itu tuh. Aduh jangan main-main lah dengan orang yang lagi pasang eyeliner dan alis. Salut gue, keren banget ya. Oke lah Brigadir Ade, terima kasih untuk laporannya. Mudah-mudahan kamu makin canggih lagi, kemudian bisa make up mungkin lain kali nggak di mobil, tiba-tiba lagi ada di Monas mungkin dari atas gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya. Touch up lagi ya. Touch up lagi. Yang karena- bisa di mana aja kan. Salut gue. Makasih Brigadir Ade ya. Sampai ketemu nanti di titik yang kedua. Makasih. Bye-bye. Satu lagi kabar yang lagi menarik adalah karena kemarin ADA The Rising tiba-tiba mengumumkan akan membuat sebuah girl band baru yang kemudian personilnya juga cukup menarik ya. Ya. Karena ada 2 orang nama yang sudah dikenal oleh masyarakat lah. Betul ya, ada Baila Fauri sama Esther sih yang udah Ya. gua tahu ya. Dan Esther tuh gua taunya kalau nggak salah sempat collab sama Afgan dan Dipa Barus gitu. Dan 2 nama lainnya juga menurut gua menarik. Dan itu yang mesti dicari tahu ya, kenapa akhirnya 4 orang ini kan yang akhirnya dipilih. Nah, Esther itu juga dulunya ikutan idol. Jadi sama kayak Bella Bella waktu kecil susah kan? ya. Iya, dia idol junior Cilik, ya. Iya, iya, Itu cilik dia. apa junior ya. Nah itu dia, girl group Indonesia seperti yang disaksikan di layar saat ini. Namanya Nona. Nona pica Bukan. pica. Oh enggak ya, sorry. Dan nonanya juga menarik ya karena dispasi ya. Jadi Nona. gitu, bukan nona perempuan sebutan orang Indonesia gitu. Betul, dan yang menariknya adalah karena dipegang sama ADI Rising yang kita Enggak, tahu nah. tuh seringkali menerjunkan atau juga melahirkan banyak sekali nama-nama besar asal Indonesia dan juga wilayah Asia lainnya dan dikenal luas gitu ya di mancanegara sana. Ini ditandai dengan rilis lagu perdananya di hari ini tanggal 2 Mei 2025, tapi sampai terakhir tadi aku cek itu Sama. ternyata belum keluar Kayaknya gitu. waktu LA kali ya, karena ngikutin si Mungkin. 88 Rising-nya. Atau mungkin ada jam tertentu juga kali ya. Jadi nggak jam 00 persis di 2 Mei gitu, tapi Kayak yang mungkin bisa jadi biasanya. di jam 10 pagi atau jam 2 siang, kita nggak pernah tahu. Tapi kabar debut girl group ini juga diumumkan lewat media sosial. Sekali lagi dipegangnya sama ADI Rising yang juga megang Rich Brian, Nicky, siapa lagi tuh? Jackson Wang juga, Stephanie Putri gitu ya. Dan kalau dilihat dari teasernya sih menurut aku cukup menarik ya. Betul banget Detikers ya, dan ini view-nya tadi tuh udah berapa puluh ribu ya, kalau gue lihat lagi gitu yang diposting sekitar 2 atau 3 hari lalu itu. Dan yang menarik banget ya, kenapa 88 Rising mau ngambil orang Indonesia semua itu satu. Kemudian juga yang gue suka tuh dari si teaser musiknya atau si lagunya gitu ya, banyak unsur tradisionalnya atau mungkin unsur budaya ketimurannya. Karena di awal tuh intronya gue ngedenger tuh kayak sound-sound yang pakai, kalau teman-teman sempat tahu tuh namanya apa, singing bowl gitu ya. Nah dengan si gaungnya itu, jadi menarik banget. Apalagi kita penasaran nanti bakalan kayak gimana begitu udah masuk ke liriknya gitu. Kemudian juga lagunya dan liriknya nyeritain tentang apa. Tapi ini adalah sebuah gebrakan banget sih, karena gue ngerasa bangga banget 88 Rising memilih bukan yang kumpulan Asia bahkan, tapi kumpulan orang-orang Indonesia. Iya, dan dengan kulit mereka yang tan gitu tuh jadi menarik ya. Jadi pengen tahu bakal kayak gimana, apakah bakal kayak Cat's Eye yang mereka
bener-bener dance mania mantap gitu ya, atau mungkin memang cuman girl group yang bermodalkan vokal gitu ya, ngencinginnya di vokalnya doang, jadi terlihat mereka adalah sebuah apa ya namanya ya, vokal group gitu. Nah kita juga nggak pernah tahu nih, karena dari teasernya beneran bikin penasaran, Betul. nggak ada suaranya mereka yang gimana banget juga. Kenapa? Nasyid. Gini, bajunya aja nggak nasyid tuh kebetulan, mohon izin ya. Kita nggak pernah tahu benar. Tapi yang jelas yang kita tahu adalah bahwa Nona ini akan beranggotakan 4 orang. Yes. Ada Bella Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan juga Shazfa Adesha. Ini nama-nama anak zaman now banget ya yang susah di-pronounce ya. Yang selain Merin gurunya, ternyata kalau mereka masuk ke dunia entertainment dan akan menjadi terkenal itu susah juga buat teman-teman yang akan bacain namanya ya. Iya, repot ya. Mungkin harus ada nama-nama panggilannya gitu ya. Heeh. Esther menurut gue panggilnya Etel. Nggak usah. Kita nggak ke situ arahnya. Heeh. Nggak usah repot-repot. Baila jadi Ila apa? Bye gitu kan ya. Itu terus udah gitu juga apa ya, penasaran banget tuh bener sih, karena even dari spillan vokalnya tuh belum ada, spill ngedance-nya juga belum ada, karena ini kan sebetulnya kayaknya belum ada koreo heavy yang apalagi ngeliatin kayak koreo kompak gitu ya. Terus sama sekali suara-suara even backing vokal juga kayaknya belum dikeluarin gitu, jadi itu bikin kepo banget. Tapi kalau misalnya mau dicek sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang memang sering kali nge-cover lagu gitu ya. Kayak Baila Fauri kan udah sering banget. Bahkan kemarin terakhir juga di 88 Rising juga Doi sempat ngisi tuh menyanyikan lagu lah untuk YouTube-nya 88 Rising. Silahkan dicek aja. Jadi personalnya mereka suaranya seperti apa. Kalau buat aku sendiri sih bagus ya. Betul. Jadi kita benar-benar menantikan banget. Karena yang aku tahu dari K-pop aja tuh banyak di antara mereka yang sebenarnya kan mereka dibagi-bagi tuh memang perannya. Ada yang jadi dancernya, ada yang rappernya, ada penyanyinya, ada visualnya. Yang kadang-kadang ada, ya sering kali tuh ada yang quote-unquote kurang bisa nyanyi gitu. Jadi ya gue penasaran kalau berempat ini 2 orang sudah kita tahu bisa nyanyi, 2 orang lagi seperti apa ya gitu. Ya betul sekali Detikers ya, dan beberapa ya termasuk Baila gitu, gue taunya diskografinya udah banyak ya, karya-karya yang dia keluarkan juga udah banyak banget. Ya itu dia Detikers ya dari Indonesia yang kita akan tunggu-tunggu dan katanya mau rilis hari ini, tapi ya itu tadi belum rilis sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, jadi kita penasaran nih jam tanggal 2 Mei-nya tuh 2 mana gitu. Tapi aku juga sekalian mau ngucapin selamat buat suami aku juga baru rilis baru lagi ya. Wow. Lebih indah berpisah bersama dengan seorang artis ternama dari Malaysia, dari negeri jiran namanya Bella Astillah ya. Semoga royalti mengalir deras, amin ya rabbal alamin. Udah sekian dan terima gaji ya. Bisa nanti ya, Bella Astillahnya juga cantik banget ya, tipe-tipe cantik Malaysia gitu, mirip-mirip sama siapa namanya, Siti Nurhaliza. Bener, mukanya tuh setipe gitu Gila. semua. Kalau cantik dia langsung kenceng loh. Suara dia paling pertama loh. Dan Salut memang gue. angkatannya tuh Siti Nurhaliza memang ya, ingetnya langsung Siti Nurhaliza. Coba dong lagunya Siti Nurhaliza dulu cepat. Cindai. Cakep. Udah ya sampai situ aja ya. Ya Allah. Aku juga taunya itu aja. Ini dong ada cintaku bukan Oh, iya. di atas Oh dia kertas. pernah nelfon. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Apa sih, karena aku yakin ada jawabnya. Betul. Iya benar. Udah 2 itu kayaknya gue. Ada lagi nggak? Sama itu masih lagu yang sama, Sama. mohon izin. Betul. Andai kuat itu kan, itu misal gue sama. Iya kayak 2 itu doang deh. Yang sampai saat itu tuh meledak-ledaknya ke Indonesia juga gitu ya. Ya pokoknya selamat berkarya buat teman-teman. Mika Tambayong juga hari ini ada yang rilis banyak banget lah hari ini, karena mungkin ngejar apa ya 2 Mei ini. Tapi ya setahu gue memang banyak rilisan tuh di hari Jumat gitu ya. Karena konon katanya biar gampang masuk playlistnya. Hah, kedatangan tamu lagi nih. Sumpah, Ada atlet nggak, tenis nih kali Hari ini. ini ada apa sih? Semua orang tuh pada hijrah ke ruangan ini, ada apa sih? Ramai Gini banget. dong, sering-sering dong gitu. Enggak, tapi ya wujud-wujudnya tuh nggak pernah muncul di sini. Tiba-tiba ada kan, gue jadi kayak ada apa nih hari ini, gebiar banget. Mohon maaf. Oh, bener. Wah, Mentally and physically. keren. Jadi lu mau main tenis habis ini? Malam. Kan sore dulu ya. Malam. Oh iya. Diajakin sih tapi lagi diare nih tapi. Aduh. Gue mau ikut, lu nggak ngajakin gue? Tuh. Yuk, Jadi udah salaman dulu. Jam berapa Mas?
Emang masih kosong? Oh masih. Berapa orang udah Masih yang 2 tuh, yuk mau gak? Tuh. Ayo. Yuk, gue bawa raketnya di mobil. Oh iya. Iya. Tuh. Ya, ntar juga Ngobrol sampai. belakangan aja. Oh iya, Aryo sampai sore hari ini ya. Tuh. Andai kun. Langsung nyanyi. Makanya tadi bilang kan, Pi, yuk nanti standby terus kan. Dia cuma senyum-senyum aja. Aduh. Tuben-tubenan dia Iya lagi. senyum-senyum aja. Aduh. Jadi sampai malam ya, sampai ditutup dengan tenis bersama Bapak Yansa. Iya, toh kan besok juga libur. Bener, weekend. Daripada malam minggunya, daripada malam Sabtunya dipakai buat yang aneh-aneh kan. Daripada malam chaos ini. Entar lu, dikit. Kamu lihat lagu gimana? Malam chaos ini. Sekarang bukannya ada yang baru ya? Gimana? Ada yang video klipnya di Lost Bug gitu. Hah? Tapi lagunya baru nggak Bentar. jadi? Serius, baru. Gue tuh mau ngebahas tentang perbedaan zaman. Karena di saat ininya lagu itu di otak gue adalah malam-malam gelap tiada berbintang gitu. Jadi kayak loh kok perbedaan zamannya kerasa banget nih gitu kan. Oh itu kenapa mungkin dipilihnya hostnya kayak gini ya. Iya, Biar gitu. zamannya semuanya kerangkul. Biar saling ya. bertukar ya. Bener. Coba kalau Arfi dari lagu malam. Nggak ada. Arfi tuh nggak hidup di era manapun. Oh, Masya Allah. Murotal ya. Karena kalau angkatannya Tripa masih selamat malam duhai kekasih. Iya, Bu Arfi tuh kayak you're not really living sih menurut gue. Lo tuh hidup di era apa tuh kita bingung loh, Vi. Kalau gue Kayak eranya yang ini. Malam ini Ku ku sendiri. Coba, Bapak Yansa, menurut lo kalau lagu malam apa? Iya, yang pertamanya malam. Astagfirullahaladzim. Angin, Ya angin, Allah. angin. Ya Allah gak nyangka gue. Tapi at least dia tahu niche-nya dia apa yo. Ibu Arfi tuh gak bisa dapet apa Oh, iya, niche-nya dia. bener. Ayo Vi cari yang malam apa malam. Dia tuh gak tau gak apa-apa. Oh, ya udahlah. Oh demen. Coba. Sunyi senyap. Aduh. Dia tuh suka ngarahinnya. Arah-arah yang Iya, kadang-kadang bener. kan gak bisa dibercandain kalau situ. Nah coba, kalau Mas Lirik Faris. pertama malam. Dari lagu malam, apapun. Gak Lu boleh kemana ya kita arahnya? tadi udah. Iya. Iya. Malam. Malam aku sendiri terjebak. Bukan ya? Yang mana ini? Lagu apa sih? Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Itu ngarang ya, Gak ada yang tahu, ngarang ya? gila. Lagu AI. Ya, Lu bikin sendiri ya? Malam-malam aku sendiri. Gak nyangka. Nikah Adila bro. 1 juta rupiah. Keren. Semua orang punya malamnya sendiri. Iya kan? Ya Allah, salut gue. Bagus yang tadi bagus. Emang kita butuh kasih sedikit lebih panjang aja waktunya untuk dia berpikir dan menggali. Tahu ya bener. Gue ini. Malam-malam gelap tiada berbintang. Iya. Kalau gue malam chaos ini, ku Oh, iya, merasa sepi. Ya itu kan, walau gelap malam tiada. Nah itu benar. Malam, ya, walau Tapi kan ada malam malamnya gitu. Kadang bahkan gue dengernya malam-malam gelap. Gue dulu taunya gitu bahkan. Oh Sama walau malam. selamat malam duhai kekasih gitu. Keren kan? Gila pagi-pagi mah semangat aja. Pagi-pagi mah ambiar. Aduh ya Allah. Kayak di sebelah. Kita boleh lanjut lagi. Lanjut ya, ini ada informasi Detikers ya. Di hari Jumat ini tanggal 2 Mei jam 7 pagi tadi dari Detik Finance, Kompak turun. Inilah dia daftar baru BBM di semua SPBU. Yeay. Senang banget Detikers ya. Ini ada salah satunya dari PT Pertamina tentu saja yang menurunkan harga BBM non subsidinya, yaitu adalah Pertamax atau RON 92 ya. Pertamax Gan. Habis itu Pertamax Turbo juga RON 98, Pertamax Greens yang 95, Dex yang CR53, Dexlite yang CR51 turun harganya mulai hari Kamis kemarin. Nah, kebijakan penurunan harga ini mengimplementasikan Kepmen atau Keputusan Menteri SDM sebagai perubahan atas Kepmen yang sebelumnya tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum gitu. Dan juga penurunan ini ternyata nggak cuma dilakukan oleh Pertamina, kita harus berbangga hati Detikers
ya dan bersenang ria karena juga diikuti oleh harga BBM di SPBU lainnya seperti Shell, Vivo dan juga BP. Nah, ini terutama mungkin yang tinggal di daerah Jakarta atau Jabodetabek ya, gitu kan banyak opsinya selain yang tadi disebutkan di awal. Jadi kayaknya hampir semuanya sih mengalami penurunan. Contohnya nih ya, misalnya Pertamina tadi Pertamax 2.400 dari tadinya 12.500. Ingat karena beli BBM gak mungkin cuma seliter ya. Jadi akumulasinya pasti lumayan berasa buat kamu. Yang turbo tadinya 13.500 jadi 13.300. Kemudian Pertamax Green nih tadinya 13.250 jadi 13.150. Habis itu misalnya kita beralih ke Vivo ya yang BBM-nya Revo 90 itu jadi 12.650, Revo 92-nya 12.730. Kemudian juga Shell sama nih, yang RON 92 tadinya 12.920 menjadi 12.730. Yang V-Power RON 95-nya tadinya 13.370 jadi 13.170 per liter. Itu dia ada ticker ya, jadi silakan bisa dimanfaatkan. Oh BP juga nih, gue paling sering langganan BP karena deket rumah. Ada yang RON 92-nya jadi 12.600 dan yang ultimate-nya dari 13.170 jadi 13.170 untuk yang RON 95-nya. Silakan kalau yang mau isi bensin ya. Jadi diperhatikan karena lumayan berasa ternyata udah ada penurunannya gitu The Tickers. Apakah mungkin kamu hari ini udah isi bensin? Karena tadi pagi aku juga sudah isi bensin dan dibersihin kacanya. Ya, dan juga update sedikit tentang Mbah Tupon. Kalau misalnya teman-teman masih ingat kemarin kita ngebahas tentang ada salah seorang kakek tua berumur 68 tahun gitu ya. Yang kemudian menjadi korban dari mafia tanah, di mana tanahnya di quote unquote gadaikan dan kemudian akhirnya mau langsung diambil padahal sebenarnya digadaikannya sama orang yang dia nggak kenal sama sekali. Berawal dari dia menjual tanahnya dari 2000 hektar, berapa sih? Ya, sekitar Iya, 2000 meter persegi, Iya, sorry. hampir 2000 meter persegi yang dijual itu hanya sekitar 300 meter persegi. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah karena si sertifikatnya dipindah tangankan gitu ya. Diganti namanya hanya karena Mbah Tupan ini buta dalam membaca dan menulis. Sehingga akhirnya jadi kasus karena kemudian ada orang yang menagihkan tanahnya udah harus diambil. Sedangkan dia tidak merasa bahwa dia menjual tanahnya. Kemarin baru saja diupdate bahwa dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memastikan telah memblokir sertifikat tanah terkait sengketa lahan tanah dari Mbah Tupon, warga Bantul Yogyakarta hingga pemeriksaan oleh kepolisian selesai. Jadi dari pernyataannya sendiri disampaikan sertifikat sekarang sudah diblokir supaya tidak bisa dipakai oleh proses jual beli karena sekarang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kudos ya buat Menteri Agraria dan juga Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasionalnya dan juga semua timnya. Luar biasa, terima kasih karena akhirnya di sini kita bisa menemukan keadilan lah gitu ya. Miris banget dari kemarin gue ngerasa ini ketidakadilan yang cukup disayangkan dan sekarang udah langsung didengerin. Mudah-mudahan kasusnya segera diselesaikan. Betul. Amin. Finally some good news ya dan juga some updates dari Mbah Tupon gitu yang kemarin tuh kayaknya miris banget apalagi gue yakin apalagi orang-orang yang rumahnya mungkin deket sama Mbah Tupon masih di area-area Jogja juga atau di area-area Bantul itu banyak yang bersimpati dan datang dan menandatangani petisi yang ada di depan spanduk rumahnya gitu The Tickers. Anyway, mungkin gue mau beralih sendiri ke sekitaran Kemang. Kemarin tuh ada kejadian menegangkan and it's because it was my neighborhood dulu zaman ngekos gitu ya. Ada keributan kemarin The Tickers antar kelompok di kawasan Kemang ya yang sempat bikin gempar dan ternyata terjadi sengketa lahan. Nah ini lagi-lagi masih relate mungkin dengan ceritanya Mbah Tupon yang kemarin kamu ikutin juga tapi di Jogja kan kalau itu ya. Kalau ini di Jakarta Selatan. Dan sekarang ternyata polisi sudah menetapkan sebanyak 9 orang sebagai tersangka. Ini tuh sempat viral videonya The Tickers ya gara-gara para pelaku menenteng senjata laras panjang. Gila ngeri banget. Dan saat itu polisi menangkap total 25 orang. Nah keributan dua kelompok itu terjadi di Jalan Raya Kemang, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jaksel sekitar hari Rabu tanggal 30 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan dipicu sama masalah rebutan lahan gitu. Yang bisa ditetapkan jadi tersangka adalah 9 orang. Ini kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal kepada wartawan. Nah, lalu dalam videonya gitu ya, terlihat kelompok yang berada di dalam lahan melempari lawannya dengan batu. Sementara kelompok yang berada di luar terlihat menyerang menggunakan senjata laras panjang. Keributan itu terjadi di saat Jalan Raya Kemang lagi ramai dilintasi masyarakat dan jam berangkat kerja. Of course lah ya, apalagi Kemang tuh kayak
macet aja all day all night gitu detikers. Dan di kasus ini polisi menyimpan atau menyita 4 pucuk senapan angin hingga mobil. Barang buktinya ada 4 buah senapan angin masing-masing dengan merek Emperor, Black Panther, F5 Speed Air dan juga ada Predator. Kemudian juga pihak kepolisian menyita 3 bilah parang dari para pelaku. Selain itu 3 bilah senjata tajam diamankan dalam operasi ini. Nah, keseluruhan barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Metro Jaksel dan ada salah seorang warga Kemang di detikers namanya Yudi ya yang tidak mengetahui awal mula keributan itu pecah. Tapi saat dia tiba di lokasi, beberapa orang sedang menenteng senapan sambil mengacung-acungkannya ke arah lawan. Ini otomatis siapa saja yang melihat pasti akan langsung apaan nih pagi-pagi gitu detikers ya. Lalu katanya tembakan-tembakan itu ada yang di sana, satu lagi sebelah sana. Saut-sautan aja nembaknya. Lupa saya berapa kali, 4 mungkin ada. Strategi perangnya cetek kali ya. Gak ada yang kena kayaknya, gak ada yang luka apa gimana. Lalu juga Yudi melanjutkan sejumlah toko di sekitar lokasi bahkan sampai ada yang memilih tutup. Ada juga yang dijaga sejumlah orang untuk mengantisipasi keributannya berpindah tempat. Katanya sampai toko-toko tutup, bahkan itu KFC, sampai beberapa orang ada yang jagain. Mungkin takut ada yang masuk atau apa kali ya, tapi pas masih sepi sih gitu. Habis itu juga Yudi melihat katanya alhamdulillah tidak ada korban luka dan sempat was-was takut ada peluru tiba-tiba nyasar kepada dirinya. Apalagi waktu kejadian Yudi nggak berada jauh dari lokasi. Untungnya nggak ada korban ya, cuma kita takut aja peluru nyasar. Dan saksi lain juga ada seorang pria bernama Tian nih yang bilang imbas keributan itu jalanan di Kemang sempat macet. Bahkan ada yang sampai putar balik saat mengetahui insiden tersebut. Udah Kemang sering macet, tambah macet lagi detikers pagi-pagi pula ya orang mau berangkat kerja dan masih ada yang mungkin nganterin anak sekolah gitu. Sampai macet tuh kemarin orang lihat ada yang balik arah motor-motor itu. Yang mobil pada diem karena susah kali ya mau balik kanan gak bisa jalannya juga kan Kemang cuma segitu-segitunya doang ya. Tian juga menyebutkan gak ada korban yang dia lihat sejauh itu dan polisi yang tiba juga terus berjaga hingga siang hari. Pas polisi datang ya langsung diem sampai jam 12-an itu masih ada yang jaga tuh di sana katanya di seberang KFC. Jadi hati-hati detikers ya mungkin kalau ada yang kemarin ngelihat juga kejadian yang satu ini apakah kita mungkin mau perlihatkan kata netizen ya terkait sengketa lahan yang ada di Kemang kemarin. Coba boleh kita tampilkan. Kedatangan tamu agung yang mulia juga di studio sini detikers ya. Jadi memang ramai sekali pagi hari ini tuh ya. Coba ya, ini ya Cuma biasanya di setiap studio hari gitu. cuma ada 3-4 orang, sekarang ada kali 10 orang. 10 orang gitu, Astagfirullahaladzim. benar ya. Termasuk yang ini juga ya. Tadi udah Astagfirullahaladzim, ini belum masuk. astagfirullahaladzim. Kenapa mau ditutup? Jangan dong Mas Vito. Ini masih panjang. Ini program mau ditutup karena nunggu yang hamil melahirkan. Lu sih pakai acara hamil buat Ya bilang gimana? juga. Kan bareng semuanya yang Ntarnya ditanya ceritanya ini hamil, terus anaknya lahir, 1 tahun hamil lagi. Jangan, gitu. jangan, insya Allah. Jadi untuk sementara detikers kita tutup sebentar ya. Dulu. Mas, udah di warning sama teman-teman aku jangan langsung ya. Jangan dulu. Aryo nanti bikin program mendadak dangdut. Kamu sama sebelah Mas, sama itu. Oh, sorry. Jangan dipancing ya. Oke, kita mau bacain komentar netizen, silakan. Katnet, let's go. Silakan. Oke, kata netizen yang pertama nih ya. Cuma airsoft gun, cuma kalau kena dari jarak dekat tembus juga kulit. Iya bener detikers, jadi mungkin ada beberapa yang ngerasa ini mah airsoft gun tapi sebetulnya itu juga membahayakan detikers. Jadi jangan dianggap sepele juga ya. Laras panjang bukan main-main, ini pelanggaran hukum berat tuh. Iya, yang lihat aja udah keder sih menurut gue ya. Lanjut lagi, ada Next. lagi dari teman-teman netizen, silakan. Mau kemana nih arah ini? Coba, yuk. Dapat dari mana ya, Le? Gitu katanya. Kok bisa dapat senjata dari mana tuh? Itu juga jadi pertanyaan kita semuanya. Kenapa sekarang tuh seolah-olah begitu mudahnya mendapatkan sebuah senapan gitu ya? Atau ya buat gue sih ini cukup aneh lah. Harusnya sih dicek lebih lanjut lagi dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata seperti itu. Dan kemudian bisa lah ditangkepin mungkin atau dibasmi dari rootsnya supaya nggak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dari cari tahu juga ya mereka dapetin itu tuh dari mana gitu dan itu sepertinya akan menjadi PR buat teman-teman aparat polisi juga supaya bisa memberikan ketenangan terhadap masyarakat karena kebayang ya kemarin gitu mungkin harinya akan semerawut pagi-pagi berangkat mau ngantar anak sekolah atau mau kerja ngelihat ada keributan seorang pada bawa senjata ini tuh kayak gimana nih harinya aku gitu. Padahal daripada drama di Kemang mendingan nonton Komang, percaya deh akan jauh lebih menyenangkan Terkomang-komang ya Bener. makanya dulu tuh bener. Kita akan kembali setelah satu ini, Tikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.
Detik kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kayaknya kita udah harus update lagi nih sama kondisi jalanan di kota Jakarta dan sekitarnya. Betul, kalau gitu saatnya kita ketemu lagi sama yang tadi udah ketemu di awal pagi banget Detik Pagi ya. Ada Brigadir Ade yang akan kembali menginformasikan kondisi lalu lintas di hari Jumat tanggal 2 Mei ini. Brigadir Ade, halo. Selamat pagi. Halo. Waduh, kayaknya suaranya belum keluar Belum nih. terdengar suaranya. Kita coba tunggu cek dulu tim teknis, boleh Selamat dibantu? pagi, Dian Aryo. Hai. Hai. Sepertinya di belakang dirimu padet banget. Lagi di mana nih? Kalau padat sih enggak, cuman karena memang saya tepatnya di depan gedung Gakum Polda Metro yang biasa untuk ngurus tebusan etle. Jadi parkirannya banyak, jadi keluar. Bener-bener, Pantesan. itu barusan ada yang mau parkir kayaknya mau ngurus-ngurus juga tuh ya, baru dateng ya. Makanya sekarang mah harus hati-hati karena ada atle. Jadi harus pakai seat belt or dilihat. Jangan main Bener. handphone kalau lagi di jalan tuh. Jangan asal-asal ya, mentang-mentang gak ada polisi yang berdiri, tapi ternyata ada buktinya dari si etle itu. Kalau gitu Brigadir Ade silakan deh, boleh langsung dengan laporannya yang kedua. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers. Saat ini saya berada di kawasan NT Haryono, di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri dapat kita lihat bersama, terpantau ramai lancar dan arus lalu lintas di kawasan ini juga sudah mulai terurai. Begitupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan untuk dari arah sebaliknya, dari arah Cawang ataupun Halim yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Selipi juga terpantau kondusif lancar dan kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda. Pastikan dalam kondisi prima dan jangan lupa untuk cek kembali saldo e tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan bagi kendaraan yang menggunakan jalur tol dalam kota untuk cek kembali maksud kami untuk tidak melebihi kecepatan maksimal kendaraan Anda dan pastikan juga tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area perkantoran dan harap bagi kendaraan roda 2 juga untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara pastikan tidak merokok sambil berkendara dan terlebih tidak menggunakan ponsel saat berkendara dikatakan dapat membahayakan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Pelanggaran kecelakaan keselamatan kemanusiaan Indonesia Titip dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Mudah-mudahan Detikers kita semuanya akan terhindar dari lokasi di mana tempat Brigadir Ade berada ya. Mudah-mudahan kita nggak pernah dapat tilang etle ya. Amin. Betul, Kita amin, bersama. amin. Mudah-mudahan kita nggak usah nyobain semua hal di dunia ini ya, Nggak termasuk usah. salah satunya visit ke tempatnya Brigadir Ade sekarang berdiri nggak harus. Nggak usah, harus. nggak usah. Kecuali kalau mau ketemu sama Brigadir Ade dan teman-temannya Beda cerita. aja, itu nggak apa-apa. Boleh. Tapi jangan sampai berurusan sama sisa yang lainnya ya. Betul ya, Iya. artinya menjadi masyarakat yang tertib ya. Amin. Terima kasih Brigadir Ade untuk pertemuannya di akhir pekan ini. Kita ketemu Terima lagi minggu kasih, depan. selamat bertugas. Sama-sama, Bye. dadah. Dan Brigadir Ade kita mau beralih ke informasi lainnya karena dari kemarin tuh sempat rame dan aku tuh sempat ngirimin juga postingan di sosial medianya ini ke tim gitu ya bahwa aku mempertanyakan kok bisa sih ada kejadian kayak gini. Sebenarnya sudah ada juga klarifikasinya bahwa ini tuh lagi ngomongin tentang bukan satu ya tapi satu guru sih bener ya. Kemudian meminta kepada siswanya untuk menggambar alat kelaminnya masing-masing. Iya, ini juga gue sempat berpositif thinking Ria ya. Oh pelajaran IPA kali disuruh gambar sistem reproduksi yang kayak rahim dalamnya gitu. Atau Iya, mungkin bener cowok sih. dari luar. Tapi bukan ternyata Oh, gitu. bukan biologi? Bukan biologi ya? Disuruh gambarnya Bukannya guru biologi ya? biologi. Kita tanya aja iya, mendingan boleh deh. ya. Karena ini jadi kontroversi banget Detikers gitu ya. Dan kita akan langsung nanya sama reporter Detik Jabar. Kita ketemu lagi sama Kang Wisnu Pradana. Selamat pagi Kang Wisnu. Selamat pagi Mbak Indi dan Mas Aryo. Pagi. Kang Wisnu suaranya meni bagus gitu, meni berat. Meni demure banget pagi hari ini. Gimana Abis telan kabarnya? ke dondong gua rasa mah ya. Iya, sepeda. Kebetulan. Apa tuh? Baik, baik. Sepeda tuh baik gitu katanya. Mm-mm. Oh Mas Wisnu, tadi tuh sempat ada perdebatan antara kita nih ya. Katanya ini kan mempermasalahin adalah seorang guru yang membuat
membuat anak-anak didiknya gitu ya menggambar alat kelamin. Ini boleh ceritakan nggak sih sebenarnya ini tuh kejadiannya seperti apa dan benarkah memang itu gurunya guru biologi nih? Coba silahkan. Ya, betul. Aryo dan juga Indi, kami awalnya terima informasi dari media sosial soal adanya video viral yang menunjukkan bahwa sejumlah siswa SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, itu ditugasi untuk menggambar alat kelamin atau alat reproduksi. Berdasarkan penelusuran, ternyata itu sedang dalam masa ujian mata pelajaran biologi yang memang diampu oleh guru mata pelajaran. Gambar yang dibuat oleh siswa memang secara gamblang memang gambar alat kelamin pria dan juga wanita, karena guru yang memvideokan tugas tersebut menunjukkan salah seorang siswa laki-laki itu sedang menggambar alat kelamin pria seperti itu. Ini dan juga Aryo. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan sebetulnya yang digambarnya tuh gambar dari luarnya atau eksternalnya gitu Mas Kang Wisnu, atau mungkin dari dalamnya nih yang kayak organ-organ dalamnya gitu yang kalau misalnya ibaratnya tuh badan kita dibelah, nah kemudian kelihatan tuh ada mungkin pembuluh darahnya lah, kemudian juga ada organ apanya. Atau misalnya kayak dari vagina misalnya ke rahim misalnya, Iya, jadi bisa ada tuba falopinya lah Heeh. gitu, atau sebetulnya gambar dari luar kasat mata yang eksternal kita tahu gitu. Ya, kalau dari video tersebut memang gambar yang ditunjukkan itu gambar eksternal, gambar luar yang Nah, menunjukkan bentuknya seperti apa tanpa maksudnya seperti yang dulu diajarkan di sekolah, misalnya harus dibelah bagian-bagiannya tuh apa aja. Kalau yang dibuat oleh siswa ini memang gambar utuh bahwa penis itu seperti ini bentuknya, gambarnya dari luar tanpa ada pembelahan bagian dalamnya seperti apa dan vagina seperti ini, seperti itu. Ini dari oke, Aryo. jadi yang disuruh digambarkan di sini adalah gambar kasat mata kalau kita melihat dengan telanjang mata begitu ya Mas ya? Iya, Tapi betul. apakah kemudian memang pelajaran ini ada di kurikulum atau memang itu adalah bagian dari ide kreativitas dari guru tersebut atau seperti apa sih Mas? Ya, kalau penelusuran kami memang jawaban dari kepala sekolah dan KCD, kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memang itu sebetulnya bagian dari kurikulum. Hanya yang dipersoalkan saat itu bahwa video tersebut akhirnya diunggah ke media sosial dan guru tersebut atas nama Weti Yuningsih memang menggunakan padanan kata yang kurang pas, bahwa dia memerintahkan murid untuk menggambar alat kelaminnya sendiri, yang menurut pengamat pendidikan juga bahwa merujuk pada sendiri itu sebetulnya terlalu menyempitkan pada orang yang menggambar, kecuali memang keterangan dari KCD kalau misalkan penggunaan katanya itu diperhalus bahwa alat reproduksi pria dan wanita yang seharusnya bagian-bagian seperti ini. Nah, itu yang mungkin menjadi poin kontroversi dari video tersebut. Meskipun memang diakui oleh KCD bahwa sebetulnya materi pembelajaran ini sebenarnya memang lumrah diberikan untuk anak sekolah. I see. Oke. Nah kemudian Mas seperti apa nih mungkin klarifikasi dari gurunya gitu, dan juga kan tadi sempat sebutin ya bahwa ada kantor cabang dinasnya juga yang akhirnya sudah membentuk tim pemantau media sosial gitu yang seperti sudah disampaikan sebelumnya. Ya, untuk kondisi guru sampai saat ini belum bisa kami temui karena guru yang bersangkutan ini saat ini masih dalam pemeriksaan dari kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat dan kondisi psikisnya memang agak shock, agak ngedown dan mesti diistirahatkan sampai saat ini. Jadi yang bersangkutan memang tidak mengajar lagi setelah viralnya video ini. Memang kalau melihat komentar-komentar netizen baik di media sosial Instagram maupun TikTok, memang merujuknya kepada komentar negatif mengenai pemberian materi terhadap anak sekolah mengenai alat reproduksi. Kemudian akhirnya muncul wacana dari sebelumnya memang dibahas oleh gubernur akan diberhentikan maupun dengan sanksi lain, tapi saat ini masih digodok oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengenai nasib selanjutnya guru ini akan seperti apa. Kita juga masih menunggu kemudian respon dari kantor cabang Dinas Pendidikan sendiri akan membentuk tim pemantau medsos yang memang digarisbawahi bahwa sebetulnya yang menjadi kesalahan itu bukan ketika guru kreatif untuk membuat konten di dalam kelas, tapi kecenderungan guru ingin juga nyambi jadi konten kreator. Jadi peran dia untuk mengajar di kelas itu sebetulnya
agak dikesampingkan dan mengutamakan bahwa bagaimana sih konten menarik yang dia buat itu bisa menarik di mata netizen, dan itu yang jadi bahan kajian dari Dinas Pendidikan. Ya, Ya. jadi bahan pantauannya gitu ya. Kalau gitu Ya, respon dari betul. sekolahnya seperti apa nih Mas? Karena kan ini dengar-dengar seperti apa nih nanti pembentukan tim pemantau medsos ini? Apakah buat guru aja, buat siswa, atau bahkan sampai ke overall semua aktivitas yang ada dalam sebuah sekolahan? Ya, sejauh ini memang baru untuk guru saja, karena yang jadi sorotan saat ini guru dan bebas menggunakan ponsel di sekolah, karena kalau dari video yang dibuat kemarin oleh guru biologi tersebut, ketika pembelajaran siswa itu menyimpan ponselnya di meja guru dan tidak boleh digunakan. Artinya saat ini memang masih diperuntukkan untuk guru. Kemudian respon sekolah sampai saat ini mereka menyerahkan sepenuhnya kebijakan apapun terkait peristiwa ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kang, aku malah lebih penasaran sama tanggapan dari orang tuanya, Kang. Apakah ada dari pihak orang tua siswa misalnya mengeluhkan tentang hal yang satu ini, atau sejauh ini masih aman-aman aja? Sejauh ini 50-50, ada yang memang merasa bahwa tidak lazim memberikan materi tersebut. Ada juga yang menganggap bahwa memang penting untuk anak sekolah mengetahui alat reproduksi. Sampai saat ini memang dinamika di lapangan kami temui ada yang mendukung, memang ada yang juga kontra, karena mungkin terlalu gambar yang dibuat itu terlalu harfiah dan memang tidak merujuk pada materi pembelajaran biologi seperti bagiannya seperti apa yang tadi disebutkan. Ya, karena di zaman sekarang mungkin kita juga harus penting sekali menempatkan kata-kata yang tepat begitu ya. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Wisnu, bahwa penggunaan kata-kata reproduksi untuk pembelajaran akan jauh lebih baik dibandingkan alat kelamin sendiri ibaratnya. Dan seperti yang disampaikan juga tadi, bahwa penggunaan sosial media terutama pada guru ini juga sepertinya perlu untuk ditertibkan agar kemudian tidak memunculkan adanya ambiguitas seperti ini, karena yang seperti sekarang terjadi akhirnya jadi viral di mana-mana dan akhirnya ya segala sisi ibaratnya tuh pada jadi kena batunya gitu ya Kang Wisnu ya. Ya, betul. Oke, baik Kang Wisnu, kalau gitu terima kasih untuk laporannya langsung dari Jawa Barat ya. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas. Siap, terima kasih Indi dan juga Aryo. Dan nanti kita harus untuk membahas mengenai hal yang satu ini dan juga dunia anak-anak lainnya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang buat aku tuh the living legend banget. Beliau mau datang ke studio kita. Dan Ini yang adalah paling penting bukan menyenangkan. cuma anak-anak doang tapi pendidikan ya. Karena hari Benar. ini adalah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional Detikers. Apakah kira-kira sistem pendidikan kita buat anak-anak kita ya di Indonesia sekarang udah ideal atau sebetulnya masih banyak masukan dan masih butuh perbaikan? Kalau gitu nanti kita akan ketemu sama tamu spesial The Living Legend itself tadi ya. Ada Kaseto bentar lagi. Maka Setelah jangan yang satu ini kemana-mana. Detikers. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, udah gak sabar kan Detikers ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama tamu spesial yang tadi udah kita spill. Dan ternyata beliau sudah hadir di studio. Aduh ini luar biasa banget Detikers ya, coba angkat tangan yang gak kenal beliau, gak mungkin karena pasti kenal banget. Iya Iyalah, kan? lintas Sekarang- generasi nih. Iya, apalagi mungkin yang Gen Z udah mepet Gen Alpha gitu ya. Ini kalau ditanya papa mamanya mungkin juga kenal banget sama sosok yang satu ini. Atau mungkin justru malah Gen Z dan Alpha juga kenal sama beliau. Karena memang dari dulu, dari angkatan kita, dari angkatan ayah ibuku juga kayaknya itu masih deket sama Kak Seto. Betul ya, jadi dari angkatan ayah ibu kita dekat, kemudian kitanya juga masih dekat dengan sosok beliau. Kak Seto Detikers ya, atau Profesor Dr. Seto Mulyadi MSI, psikolog dan juga Ketua Umum LPAI sudah hadir di studio. Kita sapa langsung. Selamat pagi Kak Seto. Iya, selamat pagi. Wah Kak Seto terima kasih Pagi. banyak. Gila, aku Terima gak berhenti kasih. dari ucapin terima kasih. Terima kasih Mas Aryo dan Mbak Indi. Betul, Iya, betul. sekali. Itu dua favorit saya kalau mengikuti berita-berita. Kembali- Dari Detik Pagi ini. Kembali-kembali Yang ada kita juga yang seneng. kita. Iya, Ngikutin kita yang seneng sama Kak Kak Seto Seto. dari kecil ya. Ini ngikutin banget sampai tahu Kak Seto pulang dari Australia. Iya, katanya Kak Seto baru pulang dari Australia. Cerita dikit dong oleh-oleh dari Australia. Kak Seto katanya di tengah kesibukan, dia abis dari luar negeri masih bisa nyempetin loh datang ke studio Detik Pagi. Iya, ya memang apa ya diundang oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik ya atau anak-anak mahasiswa atau cucu saya. Bisa jadi. Ya, mahasiswa dari Universitas Melbourne, mahasiswa Indonesia dan rupanya juga memang ya ingin dapatkan semacam kiat-kiat apa tetap semangat, tetap sehat
sehat baik fisik maupun mental, ya tidak baperan, ya, tapi juga tidak mager, ya, jadi bergerak dan sebagainya, dan bagaimana juga menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini, gitu. I see. Kita mau kenalan sedikit sama Kak Seto karena kita taunya Kak Seto sebagai seorang pengajar gitu ya, yang mengajarkan kita dan tumbuh kembang kita sampai dengan kita ada di posisi sekarang. Jadi memang ibaratnya jasa tidak tara tuh ya beliaulah ini gitu ya. Tapi kalau sepak terjangnya Kak Seto dari dulu sampai sekarang, emang udah dari awal cinta sama dunia pendidikan atau sebenarnya dulunya tuh nggak ke situ arahnya? Iya, memang mungkin apa ya, dulu kan saya gagal mau masuk kedokteran. Saya kembar, dia diterima, saya tidak. Di UNER waktu itu. Nah, saya coba masuk ke FK selain UNER ke UGM, ke Undip yang di Semarang dan UI. Gagal juga. Nah, namanya kembar kadang-kadang kan dibanding-bandingkan kan. Karena waktu itu belum ada lagu Wonggong ini kok dibanding-banding. Itu baru 3-4 tahun belakangan aja Kak Seto Iya, ya. makanya. Nah, Telat ada dibandingkan, wah, lagunya. kamu bodoh, kamu jelek, kamu pokoknya paling gitu kan. Nah, namanya juga apa ya, frustrasi ya, tegang, daripada ambil tali rafia terus dilelehkan gantung di pohon kelapa ya. Ya sudah, akhirnya saya bahasa Perancisnya minggat begitu. Minggat. Ya, Minggat dari kabur rumah? ke Jakarta, iya. Oh iya? Iya, kabur nggak pakai nulis surat ke ibu sampai 7 lembar begitu. Pokoknya saya mau restu saja, saya belum akan balik kalau belum sukses, saya bilang gitu. Merinding Kak Seto. Nah, akhirnya ke Jakarta. Namanya juga nggak punya teman, nggak punya saudara, jadi ngerasain 7 bulan jadi gelandangan. Hah? Seorang Kak Seto dulunya pernah jadi Jadi gelandangan? sebatang kara di Jakarta. Iya, dan ya kalau tidurnya di emperan toko masih mewah tuh. Itu tidurnya di tempat sampah waktu itu di daerah Blok M, bersahabat dengan kecoa, dengan kalajengking, dengan cacing dan sebagainya. Tapi penuh rasa syukur. Nah, itu yang saya peroleh dari keadaan yang terpaksa tadi. Pokoknya begitu bangun, alhamdulillah masih bisa buka mata, masih bisa berdiri, masih bisa lompat-lompat dan sebagainya. Nah, jadi tetap mencoba untuk tetap semangat. Kemudian saya cari kerjaan di suatu kantor di BK3S di Jalan Muhammad Yamin 45 waktu itu. Saya diterima sebagai office boy. Jadi dari mulai nyapu, ngepel, akhirnya bikin minum. Para pengurusnya itu banyak ibu-ibu, ibu-ibu pejabat waktu itu. Nah, setelah itu lama saya tanya, ada nggak ibu yang perlu pembantu di rumah tangga di rumahnya? Lalu ada seorang ibu tanya, bisa apa? Bisa apa saja Bu? Nyuci, ngepel, nyapu dan sebagainya. Terakhir, bisa nggak momong anak? Saya bilang bisa. Gitu. Jadi akhirnya saya diterima di situ. Ya selama 7 tahun, tapi akhirnya begitu akrabnya karena anak-anak yang ya dibilang mungkin penuh dinamika, dibilang nakal, bandel, tapi bisa akrab dengan saya. Akhirnya saya diangkat sebagai, ya udah saya angkat sebagai anak angkat saya saja. Berarti bisa dikatakan Kak Seto itu menemukan potensi dirinya justru dalam keadaan yang terdesak, ibaratnya seperti itu ya Kak? Iya, dan waktu itu juga saya melihat masih jadi gelandangan, saya lihat di sebuah televisi kecil begitu, yang masih hitam putih, ada acara Bukasur. Nah, saya bilang, kalau begitu saya juga mau jadi pembantunya Ibu Kasur untuk momong anak dan sebagainya. Memang di rumah pengalaman kalau lebaran mendongeng, kemudian main sulap untuk saudara sepupu yang masih kecil-kecil. Jadi udah terbiasa dengan anak-anak. Saya datang ke TVRI, kemudian saya tanya, ya bisa ketemu Ibu Kasur. Oh, bukan di sini. Alamatnya di Cikini. Dari Senayan jalan kaki ke Cikini, sambil di sana sudah siang, saya ketok pintu, yang membuka pintu Pak Kasur. Lalu apa Dik? Nah, saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Maksudnya kapan-kapan nih calon ya. Oh ya, bagus begitu. Saya mau jadi pembantu Bapak, nggak usah digaji Pak, gitu. Nah, begitu mendengar itu, oh ya boleh, nanti sore datang ya ke Taman Situ Lembang. Sorenya itu memang beliau mengasuh di sebuah PAUD begitu, namanya Kebun Kanak-Kanak Situ Lembang. Nah, waktu itu saya tunggu dulu, saya waktu itu datang ke sebuah warung, sisa-sisa makanan saya makan. Bu, saya lapar, boleh saya bantu-bantu cuci piring di sini? Saya dapat sisa makanan nggak apa-apa gitu. Nah, jam 4 saya datang, Pak, saya yang tadi siang datang ke rumah Bapak. Oh baik, siapa dia namanya? Nama saya Seto.
Lalu ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru, calon mahasiswa UI. Beliau mengatakan begitu. Kita panggil Kak Seto. Nah itu saya catat tepat jam 4 sore. Wah. Nah setelah saya kembali ke markas saya di dekat tempat sampah itu, saya punya buku harian, tanggalnya tanggal 4 bulan April. Jadi tanggal 4 bulan 4 jam 4 saya dikukuhkan dengan panggilan Kak Seto. Itu 55 tahun yang lalu. Wah. Tahun 70 itu. Ya ampun. Dan bahkan sampai detik ini kalau misalnya kayak tadi saya ketemu sama Kak Seto, aku juga sampai nanya gitu, Kak Seto mohon izin, tapi kita manggilnya apa ya gitu. Panggil Kak Seto aja apa? Iya nggak apa Kak Seto aja. Dan jujur karena sebetulnya Kak Seto datang ke sini juga sudah membawa cucunya Kak Seto ya. Oh iya. Betul. Ya Allah, Jadi di ini sini cucunya. Kak Seto meskipun sudah menjadi seorang sosok kakek ya, kita siapa anak dari generasi manapun manggilnya tetap akan Kak Seto Iya, sendiri. bener. Kak Seto berarti memang dari dulu apa ya, menemukan kecintaan atau mungkin keunikan dalam tanda kutip menaklukkan anak kecil nih ya. Yang Iya. tadinya dikata bandel, nggak bisa diatur, tapi ternyata di tangan Kak Seto bisa menjadi anak-anak yang ternyata menyenangkan, bisa diatur dan mau diarahkan gitu ya. Iya, Apakah itu betul. yang akhirnya membuat Kak Seto tuh fokusnya ke sana gitu, bahwa pengen mengembangkan potensi anak secara maksimal gitu? Iya, memang waktu itu juga saya catat tanggal 23 September tahun 70. Itu Pak Kasur waktu itu saya sedang membenahi angklung, merapikan angklung di rumah Pak Kasur. Tiba-tiba beliau datang dari belakang saya menepuk pundak saya. Dek, kalau saya mati, itu kata-kata seperti itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Itu kemudian juga saya catat dalam buku harian saya. Saya bilang, siap Pak. Begitu ya, tolong ya, itu saja. Jadi ya berapa kali pernah ditawarin jabatan dan sebagainya, saya ingat kata-kata Pak Kasur. Ya Allah, aku merinding Iya. Kak Seto. Itu juga mungkin alasan dirimu kemudian menjatuhkan hatinya ke dunia pendidikan juga. Karena sebagian saat ini ternyata Kak Seto tuh masih menjadi seorang dosen, betul ya? Ya, memang waktu itu kan saya jadi guru juga di tempat Pak Kasur, guru PAUD kan, jadi guru kecil istilahnya. Nah, waktu itu Pak Kasur juga bilang, murid yang baik harus lebih hebat dari gurunya. Wow. Lalu dia bilang, ya saya muridnya Pak Kasur, saya ingat suatu saat guru kecil ini harus menjadi guru besar. Walaupun ininya cukup panjang ya perjalanannya, ya alhamdulillah bisa tercapai, sehingga saya tetap jadi pelindung dan pendidik anak-anak Indonesia. Itu yang diamanatkan Pak Kasur. Luar biasa. Artinya sekarang Pak Kak Seto juga sebagai seorang akademisi gitu, berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya. Nah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional hari ini nih Kak Seto melihatnya seperti apa sih tantangan pendidikan Indonesia kita di tengah kondisi dunia saat ini banget? Iya, memang ya, tantangannya cukup berat juga ya. Artinya gini, kita kadang-kadang lupa apa sih makna pendidikan. Pendidikan kan bukan sekedar memasukkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan ke kepala anak. Tapi makna utama dari pendidikan menurut saya adalah justru menumbuhkan potensi setiap anak secara optimal. Bahwa anak yang hasil dari pendidikan ini bukan hanya jadi dokter, insinyur, lawyer, atau ekonom dan sebagainya. Tapi mungkin ya menjadi pemain bola, menjadi artis, menjadi dalang, mungkin menjadi YouTuber, jadi apa saja, wartawan, penyiar dan sebagainya. Itu sesuai dengan potensi setiap anak yang kemudian bisa membuat anak itu juga bahagia menempuh hidupnya. Jangan sampai, wah kamu harus jadi dokter, akhirnya justru menderita. Mungkin itu bukan bidangnya, bukan minatnya dan sebagainya. Apakah itu bentuk memanusiakan anak juga Kak Seto dengan membiarkan pilihannya yang mungkin nggak familiar gitu dengan apa yang dikenal sama orang tuanya. Karena kan mungkin generasinya berbeda dan mungkin dunianya berubah, akhirnya memunculkan profesi-profesi yang tadinya tidak familiar di mata orang tuanya. Oh tapi kayaknya aku bisa mengingat betul, kayaknya Kak Seto salah satu pelopor orang yang kemudian bisa mengkomunikasikan kepada orang tua di luar sana bahwa pekerjaan untuk anak ini dibebaskan menurut anak-anaknya. Jadi lihat potensi anak yang tadi disebutkan gitu ya. Bukan berarti kayak ya kerjaan tuh harus jadi dokter atau arsitek atau insinyur gitu ibaratnya. Tapi kerjanya tuh banyak dan ya tergantung dari anaknya aja. Dan gak harus pinter di sekolahan yang gimana banget. Tapi kalau anak ini punya potensi ya dikembangkan aja. Aku ingat banget Kak Seto dari dulu udah ke arah sana ya. Iya, artinya setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi semua anak, mungkin ini yang juga yang selalu diamanatkan Pak Kasur kepada saya,
mungkin pernah dengar lagu Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, lalu mawar melati semuanya indah. Beliau menegaskan, semua anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Indonesia, di Taman Sari Keluarga. Ada mawar, melati, anggrek, kenanga, bunga kembang sepatu. Mana yang paling indah? Semuanya indah. Ada yang jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi lawyer, jadi psikolog, jadi YouTuber, jadi penyiar, jadi apa saja. Mana yang paling hebat? Semuanya hebat. Nah, semua orang tua mohon menyadari ini. Jadi yang menikmati hidup ini kan anak-anak, bukan orang tua. Jangan sampai aku jadi ini ya karena dulu nurut orang tuaku. Jadi anak dipaksa untuk menjadi sesuatu yang mungkin orang tuanya gagal. Misalnya saya gagal jadi dokter, lalu maksa anak saya jadi dokter sebagai obat kerinduan saya menjadi dokter misalnya. Jadi mohon itu tidak terjadi. Jadi hanya dengan demikian maka pendidikan ini betul-betul demi kepentingan terbaik bagi anak. Setuju. Tapi sampai kan saat ini Kak Sato masih ada nggak sih orang tua yang sebegitu konvensionalnya untuk kayak menyuruh anaknya ngikutin apa yang mereka mau, dan atau apakah ada tantangan lainnya yang dihadapi sebenarnya di dunia pendidikan saat ini nih dari sudut pandang seorang psikolog? Iya, memang kalau saya sebagai psikolog kadang mendapatkan klien anak-anak remaja yang mengeluh begitu. Waduh, nyokap sama bokap nih maksa aku jadi ini, jadi ini dan sebagainya. Padahal aku mau menjadi mungkin seperti menyebut seorang artis ya. Justru penghasilannya berapa puluh kali lipat dari profesi yang dianjurkan orang tuanya begitu. Jadi dalam hal ini memang para orang tua, para pendidik lah, baik orang tua maupun guru harus mengubah paradigma yang keliru tadi. Oke, nah kalau gitu salah satu sistem pendidikan di kita atau mungkin di banyak sekolah gitu ya Kak Seto, masih ada penerapan sistem ranking nih. Kan itu tuh ibaratnya tadi tidak selaras sepertinya dengan bunga-bunga yang punya kecantikannya sendiri gitu Kak Seto ya. Seakan-akan anak itu tuh nanti disandingkan semuanya, kemudian dibandingkan dan siapa terbaik, siapa yang paling tidak baik gitu. Karena aku ingat tuh kayaknya di zaman aku tuh sempat mau ada dihapuskan sistem ranking, tapi kemudian orang tua dan kakak-kakak sepupu aku tuh nggak ngerti. Jadi aku udah bilang, iya kata guruku sekarang nggak ada sistem ranking, tapi jumlah akhir nilainya berapa. Abis itu mereka nanya, berapa kalau gitu jumlah nilai akhirnya dan berapa nilai akhir teman-teman kamu. Oke, kita hitung berarti sekarang ranking kamu berapa. Padahal mungkin itu adalah salah satu upaya dari pihak sekolah untuk meniadakan ranking. Nah, Kak Seto melihat itu tuh seperti apa sih tentang sistem perankingan, dinomerin siapa yang terbaik dan siapa yang paling tidak terbaik? Iya, memang itu tidak bisa dibenarkan ya. Artinya menyamaratakan suatu penilaian saja dari satu sudut pandang saja. Kan nggak bisa kan. Artinya ranking itu ya mungkin kalau ranking misalnya siapa penyanyi yang terbaik. Nah khusus untuk penyanyi. Siapa yang paling pintar matematika. Ya silakan. Tapi tidak bisa membandingkan yang pintar matematika itu yang paling cerdas. Yang pintar nyanyi, apaan nyanyi, apaan gambar, apaan misalnya baca puisi dan sebagainya. Itu juga punya kelebihan masing-masing. Jadi itu tadi unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi mohon semua anak dihargai sama dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing tadi. Dan sistem pendidikan memang harus menyediakan itu, maka saya kira sesuai dengan Undang-Undang nomor tahun 2003 kalau tidak salah, Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal dan bisa informal. Gitu. Dan wajibnya kan wajib belajar, bukan wajib sekolah kan. Nah belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi bisa belajar secara informal. Makanya kami sejak tahun 2007 mencetuskan jalur pendidikan yang non formal dan informal tadi, yang mungkin populer dengan istilah homeschooling. Yes, betul. Gitu, Kebetulan teman-teman aku ada yang putra-putrinya tuh sekolah di homeschoolingnya Kak Seto tuh katanya tuh. Iya. Dan memang misalnya yang non formal itu masuknya waktu itu hanya 3 kali seminggu, Senin, Rabu dan Jumat. Per hari hanya 3 jam. Nah, tetapi hasilnya bahkan yang informal, yang jarak jauh, waktu itu sebelum pandemi kita sudah punya pelajar jarak jauh ya. Murid kami yang di Cilacap saja bisa diterima di Harvard. Wow. Murid kami di Trenggalek, Jawa Timur bisa memenangkan sebagai Putra Pendidikan Indonesia. Gitu. Murid kami juga yang mungkin
ada yang tunarungu, putranya dari Mbak Dewi Yul, ya, itu akhirnya juga bisa melanjutkan studi di Amerika, bahkan sekarang sudah menjadi dosen juga dan berprestasi juga. Gitu. Jadi memang pada waktu itu sempat viral, waktu itu wah Kak Seto bikin sekolah hanya 3 kali seminggu, per hari hanya 3 jam. Akhirnya terdengar oleh Menteri Pendidikan waktu itu Pak Muhadjir Effendi. Beliau telepon saya, benar, ya betul Pak, boleh nggak saya lihat? Monggo silahkan. Begitu ketemu dengan murid-murid di sana, kumpulkan hanya satu pertanyaan beliau. Kalian seneng nggak sekolah di sini? Seneng banget Pak. Wah, dia teriak begitu. Kamu senang belajar di sini? Senang belajar. Ya sudah, teruskan. Dan memang itu tadi, ini bentuk yang non formal gitu. Jadi ya seperti apa ya? Mungkin kegiatan yang lain dia bisa mengembangkan dalam bidang musiknya, olahraganya. Beberapa ada juga yang berprestasi memenangkan prestasi olahraga, ada juara motocross internasional, ada juara golf internasional juga dan sebagainya. Iya, karena punya lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi-potensi lainnya dimiliki sama orang tersebut begitu ya. Betul. Dan anak juga bangga kan bahwa selain akademik dia juga punya kelebihan yang lain. Nah, itu yang mendorong, memotivasi dia untuk belajar. Tapi kalau terus di kelas dengan jalan misalnya dia sistem formal, memang nggak bisa dibandingkan, lebih bagus yang homeschooling misalnya. Yang senang homeschooling silakan, tapi yang senang sekolah formal, senang di sana dan berprestasi ya silakan juga, betul. Itu bagian hak anak untuk memilih sesuai dengan potensi masing-masing. Betul. Apalagi mungkin kalau kami kan kayaknya di sini juga udah membuktikan ya Kak Seto bahwa ternyata banyak dari kami yang hidupnya tidak setia di jalur akademik gitu ya, bahkan malah hidup itu dari soft skill yang sebetulnya tidak diajarkan begitu dalam di sekolah. Kita belajar dari Kak Seto adalah quality over quantity. Jadi nggak apa-apa ya. Lamanya. Iya, bukan lamanya waktu yang kemudian diberikan untuk belajar, tapi dalam waktu yang sedikit, tapi kualitasnya yang baik. Betul. Nah itu sistem pendidikan yang mungkin udah agak lumayan dikenal gitu Kak Seto ya, dengan yang menempuh pendidikan formal maupun informal. Sekarang nih setelah era berubah lagi, era digital Kak Seto melihat perubahannya tuh seperti apa lagi sih? Bahkan sekarang kan ada yang tidak harus bertemu langsung ya dengan pengajarnya, dan ya sama tidak harus datang ke sekolah juga, bisa dari mana saja. Apakah ini optimal juga Kak? Iya, artinya apapun juga sesuai dengan kemajuan zaman ya. Sama seperti misalnya waktu itu belum ada televisi. Begitu ada televisi, wah apa gimana, terganggu tidak dan sebagainya. Bagaimana kita, itu kan sekedar semua alat saja. Bagaimana kita menggunakan alat itu dengan benar. Mungkin sama sebilah pisau atau gunting. Dengan adanya gunting ini berbahaya untuk anak ya. Bagaimana anak diajarkan dengan tepat menggunakan alat itu pada saat dipakai untuk membuat prakarya, kerajinan tangan dan sebagainya ya silakan. Begitu sudah tidak dilepas begitu. Jadi kalau itu dipegang terus ya nanti mungkin buat gunting tapla atau gorden atau buat nusuk adiknya. Nah, itu penyalahgunaan alat itu yang sering menjadi masalah. Sama juga dengan gadget tadi. Gitu. Jadi bagaimana cerdas menggunakan alat. Ya, begitu. Jadi tergantung dari penggunaannya sendiri, karena seperti bumerang gitu ya. Satu sisi sebenarnya bisa membantu, tapi di sisi yang lain justru bisa menjatuhkan juga, karena zaman sekarang tuh ada yang namanya brain rot Kak Seto. Jadi katanya dengan kita sering menggunakan sosial media terlalu lama, bikin otak kita tuh justru pengennya tuh ngelihat video yang cepat gitu ya. Kalau dikasih waktu yang lama sedikit, susah banget untuk kembali fokusnya. Itu yang jadi masalah. Nah tapi ini yang menarik Kak Seto. Di zaman sekarang kita tuh butuh, karena kan dunia pendidikan, seperti yang tadi juga kita ada berita yang kurang mengenakan gitu ya, bahwa terbongkarlah gitu ya, viral ada kemudian anak-anak didik disuruh menggambar alat kelamin gitu. Padahal sebenarnya dalam kurikulum memang ada, tapi bentuknya adalah menggambar alat reproduksi manusia. Tapi kemudian karena penggunaan narasi yang kurang tepat sehingga akhirnya menjadi konotasi negatif gitu ya. Ini tuh sebenarnya bagian dari pendidikan yang ramah anak. Nah Kak Seto sendiri sangat detail sekali ke arah sana gitu ya, sangat perhatikan sekali. Seberapa penting sih pendidikan yang ramah anak kemudian untuk kita pelajari baik itu di sekolah maupun di rumah, karena kan pendidikan itu diajarkan tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah ya Kak Seto ya? Ya memang pemahaman pendidikan itu kan cara bagaimana menggali potensi setiap anak. Tapi cara menggalinya tentu yang sesuai juga dengan kemampuan, kecepatan, dan gaya dari masing-masing anak. Jadi tidak dengan cara pemaksaan, dengan cara kekerasan dan sebagainya. Apapun juga maksudnya baik, tapi kalau caranya keliru tetap salah. Gitu. Jadi cara ini yang harus diperhatikan. Jadi misalnya mengajarkan matematika pada anak-anak boleh nggak? Boleh saja.
Tapi kalau misalnya anak usia 3 tahun, 4 tahun tidak bisa dengan harus begini, begini. Mungkin dengan nada indah, dengan mendongeng, dengan lagu. Kan dulu ada tahu 1 ditambah 1 sama dengan berapa sayang. Dengan nada indah, anak senang matematika. Tapi kalau 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Misalnya harus hafal, harus gini. Penuh dengan cara yang keliru, kekerasan, ya akhirnya dampaknya jadi kontraproduktif gitu. Sama seperti kita menghafal alfabet juga dengan dinyanyikan juga gitu Iya. Kak Seto ya. Tapi Betul. masalahnya nggak semua orang semerdu Kaseto. Iya. Kalau dengerin Kaseto nyanyi, kita tuh kayak seneng gitu, enak. Kadang-kadang ada orang tua yang nggak tahu nada Kaseto. Jadi kadang 1 ditambah 1, apa sih nih gitu. Dan gurunya juga ya gitu. Jadi akhirnya kayak ngasih taunya seperti marah-marah gitu. Iya, Karena bener. nggak punya cara untuk seperti menyanyikan gitu. Ya mungkin tidak dengan lagu, tapi dengan nada indah, dengan apa lembut, mungkin Iya. dengan gambar-gambar, Wah ya, warna-warni. pilihan lainnya gitu. bisa gambar-gambar Betul. warna-warni. Gambar-gambar buah-buahan mungkin gitu Iya, ya. Nah iya. Kak Seto, dari semua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, meskipun sepertinya Kak Seto sudah Mm-mm. tadi ya mencoba untuk menerobos gitu dengan tadi ada sistem pendidikan informal yang Kak Seto bikin juga. Tapi ada juga gak sih sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang yang pengen juga Kak Seto ubah dan Kak Seto rasa sepertinya apabila itu diterapkan atau mungkin ada yang diganti itu akan lebih optimal lagi belajarnya anak-anak Indonesia. Ya, saya kira tadi jalur formal, non formal dan informal ini harus menjadi pilihan anak, bukan pilihan orang tua atau pilihan dari guru apalagi ya. Udah kamu nggak bisa begini, udah kamu homeschooling saja, nggak bisa. Kalau dia ingin tetap dengan sekolah formal, tetapi sekolah formal pun tetap harus dengan cara guru-guru yang ramah anak. Nah, kami misalnya dari LPAI mencanangkan tahun 2018 Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Dari mulai presiden sahabat anak, menteri sahabat anak, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, mungkin RT, RW, akhirnya ayah dan bunda sahabat anak. Jadi dengan nilai-nilai persahabatan, maka suasana merupakan bagian dari kerjasama yang sangat efektif begitu. Oke. Nah, tapi Kak Seto, kalau misalnya kita agak sedikit melihat sistem pendidikan Indonesia, ini lumayan agak sering berubah ya Kak Seto ya. Kalau kata anak zaman now tuh dar-der-dor banget gitu kan. Iya, Kemarin iya. tiba-tiba penggantian pemerintahan, kemudian bentuknya berubah sistemnya. Kemudian Iya, berubah iya. lagi, sistemnya berubah lagi. Sekarang juga baru-baru ini berubah lagi juga nih Kak Seto. Seperti apa Kak Seto ngelihat yang satu ini dan seperti apa Kak Seto kemudian bisa membangkitkan semangat belajar anak-anak yang mungkin ada kekagetan dalam dirinya karena perubahan sistem-sistem belajar yang saat ini tuh bisa dibilang cepat banget gitu ya. Seperti apa sih Kak Seto bisa memberikan semangat buat anak-anaknya? Iya, sebetulnya kita juga tahu bahwa sejak tahun 89 PBB sudah mencanangkan CRC, Convention on the Rights of the Child, Konvensi Hak Anak. Tahun 90 Republik Indonesia meratifikasi konvensi itu dan ini adalah satu-satunya saya kira konvensi internasional yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Bahkan kalau nggak salah hanya satu yang tidak meratifikasi yaitu Amerika Serikat karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Oke. Gitu sampai anak kalau misalnya diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya bisa telepon 911, polisi datang bisa mempidanakan orang tuanya. Jadi anak betul dihargai dan ada 4 hak dasar: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak didengar suaranya. Jadi mohon siapapun juga presidennya, bagian pemerintahnya, mohon suara anak juga didengarkan. Wah. Nah, salah satunya waktu itu kami tahun 2000 LPAI mencanangkan Kongres Anak Indonesia dan kemarin saya kira tahun yang lalu sudah diselenggarakan di Pekanbaru, Kongres Anak Indonesia keberapa saya agak lupa karena ada saat-saatnya lompat tahunnya begitu. Tapi intinya juga tadi suara anak ini disampaikan kepada presiden, juga disampaikan kepada DPR, termasuk juga mengenai masalah pendidikan ini. Jangan sampai ada kata-kata ganti menteri, ganti peraturan, dan itu dia. sebagainya. Jadi mohon semua for the best interest of the child. Demi kepentingan terbaik bagi anak. Bukan bagi pejabat, bukan bagi guru, bukan bagi lurah, dan sebagainya. Bukan untuk kepentingan segelintir orang aja gitu Iya. ya Kak Seto ya. Betul, Iya. betul. Dan bukan buat kayak sistem doang gitu ya Kak Seto ya. Jadi gimana nih Kak Seto, udah tahun 2025 Kak Seto harapannya untuk anak-anak Indonesia overall, apalagi kan kalau tadi aku merhatiin Kak Seto banyak pandangannya tuh lewat kacamata psikologi gitu ya.
sebagai seorang psikolog juga gitu, yang bisa mungkin menjadikan anak-anak Indonesia berserta dengan sistem pendidikannya ke arah yang lebih baik lagi. Ya, kita juga harus menyadari bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan, yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai kreativitas, dan setiap anak juga potensinya harus diberi kesempatan untuk berkembang. Maka mungkin ya mungkin tadi kita sudah tahu isi pendidikan. Isi pendidikan bukan hanya iptek kan. Nomor satu justru etika. Lalu estetika, sesuatu yang unsur art, seni. Baru iptek, kemudian unsur nasionalisme, dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, termasuk isi kesehatan ini kesehatan mentalnya. Jadi dibuat senang, dibuat bangga, berada di sekolah, penuh dengan persahabatan. Karena kalau suasananya penuh dengan ketegangan, guru-gurunya tidak dilatih menjadi guru sahabat anak, misalnya membentak dan sebagainya, yang terjadi juga anak-anak kan disebut anak adalah peniru terbaik di dunia. Meniru orang tuanya, meniru gurunya. Nah, akhirnya ya jadi bullying, tawuran, ya berantem, dan berbagai perilaku menyimpang tadi. Jadi betul-betul semua dimulai dari pendidiknya, baik guru di sekolah maupun guru di rumah. Dari para orang tua dan sebagainya tadi, mungkin dengan Gernas Sasana tadi ya, menjadi guru-guru sahabat anak, orang tua sahabat anak, menteri sahabat anak dan sebagainya, sehingga anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang optimal dan tidak kalah dengan anak-anak di berbagai negara-negara yang lain. Amin, ya rabbal alamin. Ini benar banget sih, artinya jadinya pendidikan anak gitu ya, meskipun mungkin kita belum punya anak, nggak punya anak, tapi kita bisa menjadi contoh anak-anak itu. Karena gue setuju banget juga Detikers bahwa anak adalah peniru yang handal gitu ya. Jadi lo mau ngomong apa itu nggak akan didengerin, tapi yang akan dilakukan adalah dia melihat apa yang Anda lakukan gitu. Jadi mungkin kalau di rumah kamu juga ternyata adalah seorang kakak, atau mungkin kamu adalah tetangga yang sebelah rumahnya ada anak, dia tuh pasti akan ngikutin gitu ya behavior orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi ini sepertinya seruan juga buat kita sebagai orang dewasa untuk bisa selalu berperilaku baik, karena itu akan ditiru sama generasi kita mendatang. Karena bagaimanapun anak-anak tuh biasanya bentuknya tuh kertas kosong gitu ya. Nah, gimana caranya dunia pendidikan itu menjadi sebuah tinta yang akan ditulis kepada si anak-anak ini. Mudah-mudahan tinta yang dituliskan itu adalah hal-hal yang baik, hal yang positif, sehingga akhirnya si anak itu juga bisa berkembang untuk menjadi putra-putra bangsa agar Indonesia semakin cerah lagi ke depannya. Amin. Kak Seto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Wah, Terima kasih banyak. Jujur kita belajar banyak dari Kak Seto. Saya juga belajar banyak dari Mas Ya Aryo. Allah, ya Allah, Masya Allah. Ini lumayan ini sama Aryo kayak dapat 2 SKS ya dari Kak Seto ya tentang sistem pendidikan. Emang beneran dosen pula juga kan Kak Betul. Seto ya. Jadi enak banget cara ngejelasinnya tuh sangatlah mudah dipahami dan diterima. Dan fun fact, Kak Seto itu adalah dosennya dari Putra Perdana. Tim kita yang kita cintai, ternyata Kak Seto adalah dosennya. Betul gitu ya. Jadi dulu mungkin yang mengakses skripsinya Putra Perdana itu adalah Kak Seto. Jadi luar Benar. biasa sekali. Kak Seto memang kontribusinya dalam dunia anak-anak di Indonesia dan juga dunia pendidikannya juga. Anyway, update sedikit Kak Seto. Jadi Putra itu menjadi salah satu putra terbaik di Detik Pagi. Doi itu salah satu orang yang bertanggung jawab, dan seperti yang Kak Seto tadi bilang, dia itu kayaknya sangat ramah sekali terhadap orang sekitarnya. Jadi sampai dengan saat ini beliau menjadi seorang psikolognya buat kita semuanya yang menyatukan tim-tim kita sampai dengan bareng-bareng. Jadi ini adalah anak didiknya dari Kak Seto, luar biasa. Keren banget. Luar biasa. The best. Sekali lagi terima kasih Kak Seto ya, dan juga terima semua kasih sharing-sharingnya untuk Hari Pendidikan Nasional ini. Kita berusaha dan berdoa juga supaya sistem pendidikan kita jauh lebih baik untuk anak-anak Indonesia. yang jauh lebih Amin, baik. amin, amin. Amin. Kak Seto mau izin, kita sebelum closing tuh ada tagline. Nah, tagline itu kalau Kak Seto Pak, aku yakin aman karena Kak Seto sangat aktif sekali olahraga ya. Jadi ada gerakan-gerakannya Yes. sama ada kata-katanya. Nah, Oke, kita contohin ya. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, Jangan. Bebas Kak Sekarang, Seto. Gerakannya Nah, bebas, tapi kata-katanya jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi itu juga boleh. Bebas. Jangan tidur lagi itu juga boleh. Yang penting ada gerakan aja Kak Oke. Seto ya. Kapan lagi ngerjain Kak Seto kan ya, itu Siap. dia. Nah, Detikers, karena ini hari Jumat nih, hari terakhir kita di minggu ini, tapi jangan khawatir karena hari Senin depan kita masih akan kembali di Detik Pagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Itu dia Detikers ya, pokoknya tungguin akan ada keseruan apa lagi dari kami. Yang pasti saksikan selalu Detik paginya. Dan jangan lupa untuk di follow semua sosial media kami di Instagram, di X, di TikTok, dan juga di YouTube juga silakan ya. Detikom semuanya di Itu subscribe juga. dia. Kak Seto sudah siap? Jangan tidur Siap. laginya? Oke. Siap ya. Detikers, kalau gitu sekarang waktu kita pamit. Sampai ketemu lagi di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.